Saat itu tahun 1854 dan SS Arctic, kapal penumpang tercepat di masanya, berangkat mengarungi Samudra Atlantik. Ketika berlayar menembus kabut, kapal ini perlahan-lahan lenyap ke tempat yang tak diketahui. The Collins Line, maskapai pelayaran Amerika, berdiri tahun 1818 dan baru mulai berbisnis dengan serius di Transatlantik tahun 1835. Kapal-kapal uapnya mengarungi Atlantik dari Liverpool ke New York hanya dalam 10 hari. Memang kedengarannya ini lama banget, tapi saat itu untuk menempuh jarak yang sama, kapal-kapal lain butuh waktu beberapa pekan. Mengapung ringan di atas air dengan lambung kayu digerakkan dengan mesin uap kuat, kapal-kapal ini adalah pilihan favorit bagi banyak orang terkemuka. Kapal semaju itu nggak mungkin bermasalah kan, pikir mereka. Jadi inget sama kapal lain yang katanya nggak bisa tenggelam itu. Oke, balik lagi ke The Collins Line, maskapai pelayaran ini tumbuh menjadi lawan serius di rute lintas Atlantik cuma dengan satu pesaing, The Cunard Line. Ini adalah maskapai Inggris yang juga ingin menjadi yang utama di jalur Arktik. Di tahun 1835, perusahaan itu menerima kapal baru yang berlayar ke Liverpool dan kembali ke New York dengan kargo terbesar di masa itu. Sejak itu The Collins Line terus berkembang, kelihatannya cuma akan ada kesuksesan bagi mereka di masa depan. Sayangnya, biaya operasional kapal mewah mereka menjadi mahal dengan banyaknya pemakaian batu bara. Kekuatan besar disertai lambung kayu yang lemah, berarti kapal-kapal ini butuh banyak perbaikan setelah berlayar. Jadi kapal pun akhirnya berbiaya mahal. Tapi karena kapal-kapal itu aman dan bereputasi bagus, orang mau membayar mahal dan maskapai pelayaran itu jelas jauh dari krisis. Mereka sudah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Seperti yang aku bilang tadi, kapal dari maskapai ini mengarungi Atlantik dalam 10 hari. Dan Edward Collins, pemiliknya, bertekad kuat mempertahankan kecepatan itu. 5 kapal mereka dengan mudah mengungguli kapal Cunard yang cuma 3, kelebihan yang luar biasa ini mendapatkan perhatian lebih. Meski kapal-kapal Cunard yang berlambung besi lebih lambat, mereka percaya bisnis itu masih tetap meraih untung terlepas dari pelayarannya yang lambat. Di antara kapal-kapal Collins, The Arctic adalah kapal ketiga yang diluncurkan. Ini adalah yang terbesar dengan panjang 86 meter dan 2 mesin uap tua samping yang masing-masing berkekuatan 1000 tenaga kuda. Roda dayungnya berputar 16 kali per menit saat kapal dalam kecepatan penuh. Saat peluncurannya, media menyebutnya kapal paling menakjubkan yang pernah dibangun di Amerika Serikat. Tapi kemewahan dan ketenaran gak bisa menghindarkan apa yang akan terjadi. Tanggal 27 September, The Arctic dalam pelayaran dari Liverpool ke New York sedang mempertahankan kecepatannya menembus kabut tebal. Mungkin saja pada saat itu, setelah 4 tahun perjalanan memecahkan rekor, para kru kapal menjadi terlalu percaya diri dengan pelayaran dan kapal mereka. Saat baru berlayar sejauh 80 km dari Newfoundland, mereka dengan ceroboh menembus kabut tanpa kontak radio, sonar atau tanda pengenal lain, hanya berbekal sandi Morse. Sebuah kapal yang lebih kecil, SS Vesta yang beroperasi sebagai kapal penangkap ikan, sering aktif di sekitar Newfoundland. Kapal ini sedang berlayar melalui jalur yang sama dengan The Arctic dan menabrak sisi sampingnya. Terkejut oleh tabrakan itu, Kapten The Arctic menawarkan bantuan ke kapal Vesta yang jauh lebih kecil, tapi tak lama terlihat jelas bahwa kerusakan yang kelihatannya kecil di kapal Arctic jauh lebih parah. Di bawah garis batas air, ada lubang di lambung kapal yang dimasuki air. Ongkos lambung kayu yang jauh lebih laju sepertinya sekarang menjadi kurang berharga. Mereka mengarah ke daratan sambil mencoba menyumbat lubang itu. Tapi ternyata nggak begitu berhasil dan air laut terus mengalir masuk makin tinggi dan menenggelamkan kapal. Dan akhirnya begitu ruang mesin penuh, ketel pun mati, merenggut kekuatan besar di Arctic yang tadinya melegenda. Kapal bergerak lambat sampai berhenti total, kapal itu terus tenggelam dan penumpang serta kru diperintahkan untuk meninggalkannya. Saat itu hukum laut cuma mengizinkan di Arctic membawa 6 sekoci saja yang hanya mampu menyelamatkan 180 orang.
Kru dan beberapa penumpang berhasil berdesakan naik sekoci dan menempati kebanyakan kursi di perahu itu. Semuanya menjadi liar dan lupa akan sopan santun, tidak lagi mengindahkan wanita dan anak-anak yang harus naik lebih dulu. The Arctic tenggelam dalam 4 jam. Ada 150 kru dan 250 penumpang di sana. Mereka yang gak dapat skoci berusaha membuat rakit sendiri dari bagian-bagian kapal dengan putus asa. 2 hari kemudian, cuma 3 perahu yang berhasil selamat sampai ke pantai. 3 perahu lainnya nggak pernah ditemukan. Percaya nggak percaya, regu penolong juga menyelamatkan beberapa orang yang berpegangan pada puing-puing selama 2 hari. Nggak kayak kru, kapten kapal ikut tenggelam bersama di Arctic, tapi ajaibnya dia selamat. Dia menjadi satu-satunya di antara 85 orang yang berhasil selamat dari 400 orang yang berada di atas kapal. Ketika berita menyebar 2 pekan kemudian, publik merespon dengan kesedihan luar biasa atas kehilangan itu. Kemudian kemarahan akan tindakan keselamatan yang buruk dan kru yang tak berempati pun muncul. Media menerbitkan tuntutan untuk mengubah peraturan tentang sekoci. Logikanya, kapal harus punya cukup sekoci untuk semua orang di atas kapal. Tapi mereka mengabaikan permintaan itu. Kelalaian ini menimbulkan lebih banyak bencana di masa depan. Jumlah sekoci yang mencukupi baru menjadi hukum laut 60 tahun kemudian setelah bencana Titanic. Istri Edward Collins dan 2 anaknya juga berada di atas kapal dan gak selamat. Dia sedih sekali, tapi tetap menjalankan bisnisnya. The Collins Line masih punya reputasi yang harus dijunjung tinggi, yakni maskapai pelayaran terbesar, tercepat, dan termewah di Samudra Atlantik. Edward Collins lalu membangun kapal yang lebih baik lagi dibanding kapal lain manapun. Kapal itu diberi nama Adriatic dan itu adalah kapal terbesar di dunia, 100 meter lebih dengan 2 mesin uap bolak-balik yang belum pernah dibangun seukuran itu. Saat itu mesin uap ini adalah mesin yang paling baik, meski sekarang kamu cuma bisa melihatnya di kapal model dan mainan. Dengan tambahan 2 tiang layar baru, kapal Adriatic juga bisa bergerak dengan layar jika dibutuhkan. Untungnya, mereka memetik pelajaran dari bencana kapal Arctic. Tapi sebelum kapal baru Adriatic dibangun, bencana lain juga terjadi. Kapal seri yang sama dengan Arctic juga tenggelam. Mereka percaya kapal kedua ini sedang mati-matian berusaha untuk tetap mengungguli kapal dari maskapai Cunard, lantas menghantam gunung es. Persaingan aneh ini merenggut 141 jiwa, dan keputusasaan Collins serta lambung kapalnya yang lemah membuat maskapai itu bangkrut di tahun 1858. Adriatic yang baru dibangun dengan biaya lebih dari $1 juta, akhirnya hanya berlayar sekali. Dan bahkan pelayaran itu dianggap bencana saat kapal itu bertabrakan dengan kapal tunda. Adriatic masih berhasil menyelesaikan pelayaran perdananya dengan kecepatan yang sesuai. Setelah perusahaan itu bangkrut, mereka terpaksa menjual kapal itu cuma seharga $50.000. Mereka melepas mesin-mesin raksasanya dan menggantinya dengan layar. Meski pernah menjadi kapal terbesar di laut terbuka, 30 tahun kemudian kapal ini ditelantarkan dan diberi label tidak bisa diperbaiki, lantas berlabuh di sebuah sungai. Kapal-kapal lain yang tersisa juga dijual dan hanya untuk diambil suku cadangnya. Edward Collins meninggalkan industri pelayaran selamanya untuk mencari pekerjaan di darat. Karena perusahaan Collins tidak lagi aktif, maskapai pelayaran Cunard bertambah kuat. Tanpa pesaing, mereka memenangkan penghargaan Blue Ribbon selama 30 tahun berikutnya dan 180 tahun kemudian setelah memproduksi ratusan kapal. Mereka masih terus hadir di lautan karena menyediakan jasa penyeberangan transatlantik, pelayaran internasional, dan kapal pesiar wisata. Sampai hari ini, The Cunard Line adalah satu-satunya perusahaan yang menjalankan kapal antara Eropa dan Amerika. Dan ini adalah bukti kuat bahwa yang tercepat bukan selalu yang terbaik. Katanya sih, semua yang hilang tak akan lekang. Mungkin ada benernya juga. Apalagi kalau kita ngomongin kapal-kapal kuno yang menjadi saksi bisu sepanjang sejarah. Dari kapal pertama di daftar ini aja udah kelihatan menarik kan? Inilah bangkai kapal Antikythera yang pernah menjadi kapal dagang Yunani di abad pertama sebelum Masehi.
Lokasinya ada di timur Pulau Antikythera, Yunani, tepatnya di titik pertemuan Laut Aegea dan Laut Mediterania. Bangkai kapal ini baru ditemukan pada tahun 1900, 2000 tahun setelah pelayaran terakhirnya oleh para penyelam. Kala itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Tunisia, tapi terpaksa berhenti di pulau terdekat untuk menghindari badai. Karena nggak bisa kemana-mana, mereka berburu spons sambil nunggu badai reda. Salah satu penyelam ngelihat bangkai kapal Antikythera di kedalaman 40-an meter. Dia yang awalnya mau nyari spons, malah dapat temuan arkeologi yang jauh lebih berharga. Kapten tim penyelam itu ngasih tahu temuannya ke otoritas Yunani dan mereka langsung menerjunkan 2 kapal ke lokasi. Operasi pengangkatan bangkai kapal Antikythera berjalan lancar. Kemudian temuannya disimpan di Museum Arkeologi Nasional Yunani di Athena. Temuan ini terdiri dari 3 kuda marmer dalam skala penuh, perhiasan, koin, dan ratusan karya seni. Termasuk juga patung Colossus Hercules setinggi 2,1 meter. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Antikythera FEB alias patung perunggu seorang pemuda. Patung ini ternyata nggak mengikuti model patung terkenal dan nggak ada tiruannya. Tangannya memegang benda berbentuk bola. Para pakar berspekulasi soal sosok di balik patung ini dengan berbagai teori, tapi mereka masih teguh dengan pendapatnya masing-masing. Lebih dari 70 tahun kemudian, Jacques Cousteau dan timnya juga datang ke lokasi. Di situ, mereka nemu ratusan artefak lain dan jasad 4 orang. Mereka juga nemu 1 set gerigi kompleks saling terkunci yang bisa dipakai untuk memprediksi gerakan matahari, bulan, dan sejumlah planet. Mekanisme ini bisa memprediksi terjadinya gerhana bulan dan matahari beberapa tahun sebelum waktu persisnya. Jadi, mekanisme Antikythera mirip banget kayak kalender komputer versi jadul yang dipakai untuk membuat acara penting. Misalnya, aktivitas pertanian, ritual keagamaan, dan olimpiade. Artefak yang ditemukan di bangkai kapal Antikythera menjadi temuan penting dalam arkeologi modern. Mekanisme Antikythera sudah berhasil mengubah persepsi kita tentang batasan teknologi jadul. Alat ini dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi desainnya canggih banget. Meski sudah terkumpul banyak temuan menakjubkan, para ahli yakin sebagian besar situs bangkai kapal Antikythera belum dieksplor. Apalagi lokasi dan lanskap dasar lautnya menantang. Bangkai kapal ini terlalu dalam bagi para scuba diver, tapi terlalu dangkal kalau dieksplor dengan kapal selam. Menurut survei dasar laut pada tahun 2012, ada bangkai kapal lain yang berjarak 240 meter ke selatan. Area ini punya banyak misteri yang perlu dipecahkan. Tapi apa jadinya kalau pemburu spons tadi nggak datang ke situ? Para saintis nemu bangkai kapal di dasar laut Weddell, Antartika, 107 tahun setelah kapalnya karam. Ternyata itu adalah kapal endurance milik penjelajah Antartika Sir Ernest Shackleton yang hilang. Penemunya mengatakan ukuran bangkai kapal ini termasuk yang paling besar di antara kapal karam yang nggak ditemukan. Makanya mereka merekam seluruh proses penemuan tersebut. Videonya memperlihatkan sisa-sisa endurance yang masih dalam kondisi bagus. Meski kapal ini karam di kedalaman 3 km selama lebih dari seabad, kondisinya kayak belum lama terendam air. Menurut cerita, kapal ini hancur oleh terjangan es lalu tenggelam pada tahun 1915. Jadi, Shackleton dan awaknya harus menjauh dari kapal dengan skoci kecil. Sejak saat itu, kisah mereka berkisar seputar survival. Shackleton berhasil nyelamatin awaknya dan kapal mereka tenggelam. Kisah ini memang heroik ya, tapi kenapa para saintis menganggap Endurance sebagai kapal bersejarah? Jadi, ekspedisi Trans-Antartika Shackleton direncanakan akan menempuh penyeberangan darat pertamanya melewati Antartika. Para awak memang terjebak dalam es, tapi mereka punya misi penting. Proses penemuan bangkai kapal ini juga sangat menantang. Laut Weddell sering diselimuti lapisan es tebal, dan es inilah yang menenggelamkan Endurance. Lokasi persis bangkai kapal ini sulit dijangkau, apalagi diteliti. Para ahli dari tim ekspedisi modern memprediksi momen saat es laut Antartika mencapai batas terendah dengan citra satelit. Mereka tahu cuacanya sedang bersahabat, jadi mereka segera memulai ekspedisi.
Dr. John Sears bilang mereka berhasil mencari bangkai kapal tersulit di dunia dengan melawan terjangan es yang terus bergerak, badai salju, dan penurunan suhu sampai minus 18 derajat Celcius. Itu pun masih mereka sebut suhunya bersahabat. Coba deh lihat kayu-kayu ini, kondisinya terbilang masih utuh. Nama kapalnya juga masih kelihatan. Arkeolog kelautan Manson Bound mengatakan Endurance adalah bangkai kapal kayu terbaik yang pernah dia temukan. Tentu ucapannya ini nggak cuma isapan jempol, karena dia telah berkarir di bidangnya selama 50 tahun. Tapi kenapa kayu-kayunya nggak lapuk ya? Ahli biologi laut dalam kutub, Dr. Michelle Taylor, mengatakan kayu itu cuma rusak sedikit karena hewan pemakan kayu nggak ada di kawasan tersebut. Pekerja tambang batu bara di Serbia Timur nemu 3 bangkai kapal yang diperkirakan sudah ada di situ selama 1.300 tahun. Bangkai terbesarnya adalah kapal armada Romawi kuno sepanjang 15 meter dengan dasar rata. Kapal ini diperkirakan bisa mengangkut 30-35 awak. Di lambung kapal terdapat tanda bekas perbaikan yang menandakan kapal ini sudah dipakai lama. Dari tanda ini juga, kita bisa tahu kapal tersebut telah ada selama lebih dari 1.000 tahun. Tapi, 2 kapal kecil lainnya lebih cocok disebut sebagai perahu yang dipakai oleh orang Slavia saat menyerang perbatasan Romawi. Kedua perahu ini ditemukan di bawah lumpur dan tanah liat di dasar Sungai Purba. Jadi, di zaman dulu, ada suatu pangkalan Romawi bernama kota Viminasium. Dan Viminasium ini adalah ibu kota provinsi dengan penduduk 40 ribuan orang di abad keempat Masehi. Areanya lebih luas dari Pompei. Tambang batu bara Kostolak adalah hidden gem-nya. Para arkeolog telah membuktikan adanya aktivitas manusia dan hewan kuno di kawasan ini. Pada tahun 2012 lalu, mereka juga nemu tulang belulang 5 mamut berbulu yang telah punah 10.000 tahun lalu. Tim arkeolog Kanada nemu sebuah kapal di perairan Arktik Kanada 150 tahun setelah hilang. Kapal dagang ini bernama HMS Investigator. Ia dibeli pada tahun 1848 untuk nyari kapal penjelajah Sir John Franklin yang hilang dalam ekspedisi jalur barat laut. Lalu pada tahun 1850, HMS Investigator berlayar dari Inggris untuk menjalankan misi penyelamatan ini. Kru ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Robert McClure mengemudi kapal mereka ke laut lepas. Sang kapten sadar saat itu mereka berada di kaki terakhir jalur barat laut melintasi Amerika Utara. Tapi sebelum memasuki Laut Beaufort, kapal seberat 122 ton ini terjebak dalam lapisan es tebal. Para awak kapal akhirnya berdiam di Selat Prince of Wales sepanjang musim dingin. Memasuki musim panas, McClure mencoba berlayar lagi ke ujung jalur, tapi lagi-lagi terhalang oleh es. Jadi, para awak harus meninggalkan kapal. Lalu, McClure membawa mereka memasuki Teluk Mersey. Dan di sana, mereka harus menetap sampai tahun 1853 saat HMS Resolute datang menolong. Kru sebanyak 60 orang itu harus melewati 3 musim dingin di Laut Arktik tanpa tahu nasib mereka. Beberapa saat kemudian, kapal mereka ditemukan dalam posisi tegak di bawah air pada kedalaman 11 meter. Dan kondisinya masih sangat bagus. Air Laut Arktik ternyata bisa menghambat kerusakan geladak luar kapal. Bentuk kapal dan kayunya juga bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, arkeolog telah menemukan artefak yang ditinggalkan pelaut di daratan. Mereka membongkar semua muatan sebelum meninggalkan Investigator. Makam 3 pelaut dan 1 bangkai kapal angkatan laut Inggris juga ditemukan di area ini. Kira-kira temuan apa lagi ya yang bisa mereka singkap? Halo para pemirsa pemberani, selamat datang di pameran objek seram. Tapi hati-hati, ini bakal jadi pengalaman mengerikan buat kamu. Penyihir aja gak bakal tahan lihat foto-foto ini. Nah, kalau kamu berani, yuk kita mulai lihat foto-foto ini. Foto pertama berasal dari Belfast di tahun 1900-an. Ini foto 15 wanita yang kerja di pabrik linen. Kalau ada 15 orang, berarti jumlah tangannya 30 kan? Tapi coba perhatiin foto ini. Kamu akan melihat satu tangan yang bukan milik para wanita di sana. Para wanita itu berbaris dengan lengan menyilang di dada dan tangan dimasukkan ke lengan. Cuma ada satu wanita di baris kedua yang tangannya dipinggul dan satu lagi di sampingnya. Tuh,
susah diajak kompak. Tapi tangan yang mirip cakar itu bukan punya dia atau orang di dekatnya. Tangan itu nempel di bahu cewek yang ada di sisi lain barisan yang sama. Dan nggak ada lagi orang yang mungkin jadi pemilik tangan itu. Meskipun umurnya udah 1 abad, foto ini pertama muncul di internet tanggal 29 April 2016. Foto ini dikirim ke sebuah website oleh wanita bernama Linda, yang bilang kalau wanita yang ketempelan tangan itu adalah neneknya, Ellen Donnelly. Tapi dia nggak pernah bilang siapa pemilik tangan itu. Lebih anehnya lagi, nggak ada bukti yang nunjukin foto itu udah diedit secara digital. Jadi, dari mana asal tangan ini? Belum ada Photoshop juga waktu itu. Tapi bukan berarti fotografer nggak punya keterampilan buat ngedit foto. Emang nggak mungkin nambahin tangan ke foto, tapi masih bisa kalau ingin menghapus benda atau orang yang nggak diinginkan dengan gunting. Lalu, fotografer menggambar apa yang pengen mereka masukkan ke foto dengan pensil atau arang. Mereka juga bisa menggabungkan beberapa klise untuk bikin satu foto. Ada satu lagi jawaban terkait asal tangan itu. Meskipun fotografi instan udah ada pada tahun 1900-an, beberapa fotografer masih pakai teknik long exposure buat memotret. Jadi, mungkin aja pas foto itu diambil, wanita di belakang tadinya naruh tangannya di pundak Ellen, lalu mutusin menyilangkan tangan. Jadi, foto seram ini adalah hasil long exposure kamera. Untunglah yang muncul itu bukan Thing, tangan yang hidup dengan keluarga Adams. Di foto kedua, kamu bakal melihat cewek megang penampakan bersinar di antara kedua tangannya. Kamu hampir aja percaya kalau sihir itu beneran ada kan? Tapi maaf aja nih, dia bukan lagi merapal mantra Expelliarmus ya. Cewek di foto itu adalah cewek kelahiran Prancis bernama Marthe Béraud, yang kemudian ganti nama jadi Eva Carrere. Dia hidup antara tahun 1886 sampai 1943. Dia adalah medium palsu. Dia bilang punya kemampuan supernatural yang bikin dia bisa berkomunikasi dengan orang yang udah meninggal dan bikin arwah mereka mewujud saat pemanggilan arwah. Saat itu, medium palsu biasanya mengikuti prosedur standar pemanggilan arwah. Mereka bakal masuk lemari yang dipasang di ruangan itu dan pura-pura konsentrasi. Lalu, mereka bisa pakai kekuatan mereka sepenuhnya untuk menghasilkan ektoplasma. Jika bukan dalam konteks biologi sel, ektoplasma adalah istilah yang merujuk pada zat imajiner yang akan keluar dari tubuh seorang medium. Zat itu kemudian membentuk wajah, tangan, atau bahkan seluruh tubuh orang yang dipanggil kembali. Eva Carrere adalah salah satu medium palsu yang menggunakan kertas yang dikunyah dan potongan wajah dari majalah dan koran buat bikin ektoplasma palsu. Foto yang diambil tahun 1912 oleh peneliti parapsikologis Albert von Schrenck-Notzing menunjukkan aksinya saat pemanggilan arwah palsu. Meskipun tahu kenyataannya, foto ini tetap bikin kamu merinding kan? Yang lebih mengherankan dari foto itu adalah dia bisa meyakinkan dirinya medium asli kepada tokoh-tokoh besar seperti Sir Arthur Conan Doyle, penulis serial misteri Sherlock Holmes. Tapi kamu pasti senang pas tahu dia nggak bisa nipu ilusionis yang ahli dalam meloloskan diri, Harry Houdini, yang menurutnya pertunjukan Eva hanyalah semacam trik pesulap. Burung hantu di foto ketiga bukan yang ada di Hogwarts ya. Mereka juga bukan mau ngasihin surat penerimaan kamu. Foto ini diambil tahun 1920-an di luar The Manchester Grammar School yang didirikan tahun 1515 oleh Hugh Oldham. Dialah alasan orang-orang ini pakai kostum burung hantu yang aneh saat berjalan. Hugh Oldham lahir di Manchester. Dia bukan pelajar yang serius meskipun bersekolah di Universitas Oxford dan Cambridge. Waktu itu biaya kuliah masih murah. Dia bekerja di kerajaan dan berkat keterampilan administratifnya, dia dapat gelar penting.
Berkat itulah dia mendapat posisi tinggi dan menjadi sosok yang berpengaruh dan berkuasa. Lewat tugas barunya, dia bisa dapat kekayaan yang kemudian digunakan untuk mendanai sekolah. Moto sekolah Oldham, seperti yang tertulis di lambangnya, adalah frasa dalam bahasa Latin Sapere Aude, yang berarti berani menjadi bijak. Sampai sekarang, moto sekolah ini nggak diganti, tapi pilihan burung hantu bukan melambangkan kebijakan itu. Burung hantu di lambang The Manchester Grammar School membawa spanduk dengan kata dome. Kalau dibaca kayak emoji, berarti Owl Dome, yang merujuk pada Hugh Oldham. Lambang kota Oldham ternyata mirip banget sama yang ada di sekolah ini. Pilihan ini dibuat untuk mencerminkan pelafalan Oldham dalam aksen lokal, yaitu Owldham. Jadi, maskot sekolah dan kota ini burung hantu karena untuk menghormati pendirinya. Tenang aja, gak ada yang menyeramkan kok di foto ini. Mau foto manis setelah foto-foto seram tadi? Foto keempat nunjukin anak polos yang matanya seolah berkata, "Tolong aku." Tapi tenang, dia gak di pangku hantu kok. Makhluk yang sepertinya dia duduki adalah ibunya. Ini disebut fotografi ibu tersembunyi. Dan hal ini udah biasa di era Victoria. Di tahun 1840-an, orang-orang hanya bisa dipotret dengan kamera daguerreotype. Kamera ini adalah kamera fotografi pertama yang dikembangkan untuk tujuan komersial. Kamera ini punya waktu exposure dari puluhan detik sampai beberapa menit. Jadi, objek foto harus diam selama itu biar hasil fotonya jelas. Tapi kita udah tahu, anak-anak mana bisa diam selama itu kan? Aku juga sama sih. Kita juga nggak bisa nyuruh bayi berpose. Jadi, inilah penyebab lahirnya teknik ibu tersembunyi. Anak-anak biasanya difoto bersama ibu mereka. Tapi, sang ibu harus tersembunyi dari bingkai. Biasanya mereka berdiri di balik tirai, di bawah jubah, atau selimut, atau pura-pura jadi kursi. Kadang, fotografer juga menghapus bagian foto yang memperlihatkan sang ibu. Wow, ibu benar-benar harus bersusah payah demi anak-anaknya. Ternyata dari dulu udah begitu. Ada foto yang hasilnya bagus, tapi ada juga yang malah kelihatan seram. Praktik ini terus digunakan sampai tahun 1920-an. Tapi seiring bertambah cepatnya kamera, ibu nggak perlu lagi sembunyi. Seenggaknya sampai foto bom jadi populer. Pada awal abad ke-20, di suatu tempat di lepas pantai Afrika Barat, sebuah kapal uap Jerman meninggalkan pelabuhan. Tiba-tiba, cuaca memburuk dan kapal itu memasuki kabut tebal. Para pelaut itu pun kandas di gundukan pasir yang dekat dengan pantai. Untungnya, tidak ada yang terluka dan mereka bahkan sempat menyelamatkan kargo mereka yang berharga. Tapi kapal itu terjebak di pasir untuk selamanya dan dia tidak sendirian di sana. Hampir seluruh pantai barat Namibia disebut Skeleton Coast. Kalau kamu pikir namanya terdengar menakutkan, ya memang seperti itu. Garis pantai sepanjang 1.500 km ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Suku Bushmen setempat percaya bahwa dewa mereka menciptakan tanah ini ketika sedang marah. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Namibia pada abad ke-15. Dan ya, mereka juga tidak menyukai Skeleton Coast. Penjelajah Portugis mengira bahwa tanah ini merupakan pintu gerbang menuju dunia bawah. Ini adalah tempat bertemunya Gurun Namib dengan Samudra Atlantik. Mungkin berbahaya, tapi sebenarnya tempat ini sangat indah dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kalau Skeleton Coast punya manajer humas, orang itu pasti akan berhenti di hari pertama bekerja. Daerah ini tidak terlalu ramah bagi turis karena kondisi geografis dan sejarahnya. Di bawah pasir dan ombaknya ada arus laut rahasia yang mengintai para pelaut yang tidak menaruh curiga. Arus ini disebut arus Benguela. Arus ini mengalir ke arah utara di sepanjang pantai Afrika bagian selatan. Area Atlantik ini kaya akan kehidupan laut, tapi tetangga daratan arus Benguela tidak terlalu senang dengan hal itu.
Iklim yang gersang ini menciptakan Gurun Namib, salah satu daerah terkering di bumi. Dan kehidupan laut yang baru kesebut tadi, itu hiu. Ada 11 spesies tepatnya. Dan ya, hiu putih besar memutuskan untuk mampir sesekali. Sejauh ini, kita punya lanskap gurun, arus yang kuat, dan hiu. Jelas bukan tempat yang cocok untuk resort tepi pantai. Tapi kalau ada yang mendarat di Skeleton Coast, apa mereka akan tahu bahwa mereka dalam bahaya? Tenang, mereka pasti tahu. Pantai ini dipenuhi dengan bangkai kapal dengan berbagai ukuran dan bentuk. Kalau kamu ingat kapal Jerman yang kusebut di awal tadi, buritannya yang besar dan berkarat sekarang mencuat dari pasir gurun. Ada sekitar 500 bangkai kapal yang tersebar di sepanjang pantai. Dan kapal-kapal itu beragam. Dari kapal-kapal Portugis yang berusia berabad-abad hingga kapal-kapal yang terdampar di sini pada abad ke-21. Sebuah kapal penangkap ikan modern bernama Zela India terlepas dari tali penariknya pada tahun 2008 dan berakhir di Skeleton Coast. Oke, kapal ini memang nggak lepas gitu aja. Ada bantuan dari elemen-elemen di sekitarnya. Tapi lebih baik menjadi daya tarik wisata di pantai daripada hancur menjadi rongsokan. Kesanalah kapal pukat itu awalnya akan pergi. Sayang sekali. Penghuni Skeleton Coast yang paling terkenal adalah bangkai kapal Dunedin Star. Kapal kargo Inggris ini kandas di sini pada tahun 1942. Operasi penyelamatan besar-besaran yang terjadi setelahnya mengungkap betapa berbahayanya pelaut jika sampai berakhir di sini. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan semua kru dan penumpang, tapi dengan konsekuensi besar. Sebuah pesawat dan kapal tunda hilang dalam proses tersebut. Tim penyelamat terakhir membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk kembali ke Cape Town. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa? Dengan melihat peta wilayah tersebut, kamu akan tahu alasannya. Ini adalah lautan kuning yang tak berujung. Isinya pasir. Hanya ada sedikit jalan di sini. Jadi Skeleton Coast sulit dijangkau melalui jalur darat. Ada juga hambatan hukum. Kamu butuh izin khusus untuk berkendara ke daerah tersebut. Tapi tengkorak yang ada di namanya bukan cuma merujuk pada kapal. Itu juga berarti tulang belulang hewan. Sebagian besar adalah milik paus dan anjing laut. Banyak hewan yang telah beradaptasi di daerah ini, sehingga singa dan hyena berkeliaran di pesisir pantai untuk mencari makan. Ya, sekarang ada singa yang kelaparan juga, seolah-olah hiu-hiu itu belum cukup. Hewan lain yang tinggal sementara di Skeleton Coast, termasuk gajah, citah, macan tutul, dan jerapah. Pada tahun 1971, pemerintah Namibia mendirikan taman nasional di sini. Tapi kecuali peselancar, setelah sport jantung, taman nasional ini nggak dapat banyak pengunjung. Kamu paham alasannya? Gurun Namib adalah gurun tertua di dunia, dan gurun ini juga tidak terlalu ramah terhadap turis. Orang yang melakukan perjalanan ke wilayah ini harus membawa tabir surya dan jaket musim dingin yang hangat. Kombinasi yang aneh ya? Nggak juga, kalau kamu tahu siang harinya suhu udara di sana bisa mencapai lebih dari 43 derajat Celcius. Pada malam hari, suhu udara turun di bawah titik beku. Benar-benar roller coaster iklim, dan itu bukan bahaya terakhir. Masih ada lagi. Ingat kapal Jerman yang tersesat di tengah kabut tebal tadi? Itu bukan kejadian sekali saja, karena iklim di wilayah ini, kabut sering muncul. Para pelaut mungkin nggak mau mendengar ini, tapi kabut ini sebenarnya baik untuk satwa liar. Ini adalah satu-satunya sumber air di Gurun Namib. Reptil dan mamalia telah beradaptasi dengan iklim yang keras ini. Hewan-hewan ini menggunakan air sesedikit mungkin. Pasir yang bergeser, kabut tebal, arus yang kuat, singa, dan hiu bukan hal yang bisa dimasukkan ke buku panduan wisata. Tapi Skeleton Coast bukan satu-satunya pantai di dunia yang gak akan jadi tujuan liburanmu. Aku akan membawamu ke Cape Tribulation di Australia. Area ini mencakup sekitar 125 km persegi bagian barat laut benua Australia. Daerah ini tidak kering seperti Skeleton Coast. Ini adalah bagian dari hutan hujan Daintree. Bisa dibilang, di sini, hutan hujan yang bertemu dengan lautan, bukan gurun pasir. Pantai di Cape Tribulation terlihat seperti di kartu pos. Tapi penampilan bisa menipu. Australia ya? Mungkin hiu? Bukan, buaya yang akan menghampirimu di sini kalau kamu memutuskan untuk berenang di laut. Ini adalah buaya air asin yang oleh penduduk setempat disebut salties. Julukan yang lucu untuk reptil yang berbahaya ini. Dan bukan cuma hewan itu, marga satwa liar di sini tampaknya nggak senang dengan para pengunjung.
Dari bulan Oktober hingga Juni, perairan di sekitar Cape Tribulation penuh dengan ubur-ubur kotak. Racunnya bisa memengaruhi sistem kardiovaskular manusia. Kalau udah tersentuh ubur-ubur di laut, perenang tidak akan sempat untuk mencapai daratan guna mencari bantuan. Cuka membantu menetralisir sengatannya. Jadi, sebaiknya simpan botol cuka cadangan di kopermu. Buaya dan ubur-ubur memang terdengar berbahaya, tapi ada satu hewan lagi yang harus kamu awasi. Hewan itu adalah babi hutan. Mungkin terdengar lucu, tapi kamu gak akan ketawa kalau dikejar babi hutan di pantai. Ada 21 juta babi hutan yang hidup di Australia. Sebagian besarnya aktif di malam hari, jadi akan lebih berbahaya kalau menyerangmu. Pertahanan terbaik adalah berlari berputar-putar. Babi hutan gak bisa berbelok. Mungkin itulah sebabnya kita gak lihat babi hutan berkarir sebagai pembalap. Cape Tribulation punya satu bahaya terakhir yang menunggumu. Dan itu bukan hewan. Di sini, bahkan pepohonan pun berkelompok melawan pengunjung. Pohon penyengat dinamakan demikian karena suatu alasan. Kalau kamu mencoba memetik salah satu beri merahnya yang indah, pohon ini akan melawan. Duri-durinya seperti pecahan kaca kecil. Efek yang kurang menyenangkan di kulit akan berlangsung selama sebulan. Lalu, ada juga semak white awile. Siapa yang menamainya seperti ini? Tanaman merambat ini punya duri-duri yang mencengkeram dan tidak bisa dilepaskan. Duri-duri ini sangat kuat, bahkan bisa merobohkan manusia dari atas kuda. Kamu harus menunggu seseorang datang dan menyelamatkanmu dari pencengkeram berduri ini. Kalau mau mencoret pantai Australia ini dari daftar liburanmu, tunggu dulu. Pariwisata sedang berkembang pesat di sini. Otoritas setempat telah membatasi akses ke semua zona berbahaya. Pengunjung bisa berenang di lubang air yang indah yang dikelilingi oleh tumbuhan rimbun. Bahkan ada tali untuk berayun. Nah, ini baru pantai yang bisa kamu kunjungi untuk bersantai. Kabut tebal berkumpul di atas laut dan matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Jarak pandang pun tak lebih dari beberapa puluh meter, tapi bentuk kerangka raksasa di kejauhan ini masih bisa terlihat. Saat kapalmu mendekati sosok itu, jantungmu berdetak makin cepat. Lalu, kamu melihat detail kapal lain yang kelihatannya terbengkalai. Kapal hantu memang ada, dan misterinya tak selalu terpecahkan. Sebagai contoh, MV Joyida ini adalah kapal kayu yang dibuat pada tahun 1931 sebagai yacht mewah. Kapal ini telah bertugas dengan baik untuk kepentingan banyak orang selama lebih dari 20 tahun sebelum dibeli oleh seorang pelaut asal Samoa dan menjadi kapal dagang. Namun, pada tahun 1955, jasa Joyida berakhir dengan tiba-tiba dan misterius. Pada 3 Oktober, kapal itu pergi untuk pelayaran perdagangan lain yang seharusnya memakan waktu tak lebih dari 48 jam. Keterlambatan terjadi di laut. Jadi, saat Joyida tak tiba pada tanggal 5 Oktober sesuai jadwal, kekhawatiran tak begitu tinggi. Tapi kemudian kapal itu tidak datang juga pada hari berikutnya. Tak ada tanda bahaya atau tanda keberadaan Joyida di antara titik keberangkatan dan kedatangannya. Sebuah regu pencarian dan penyelamatan dikirim untuk menemukan kapal itu. Dan selama 6 hari, mereka menelusuri area seluas hampir 260.000 km persegi. Pada 12 Oktober, misi itu kembali ke pangkalan dengan tangan kosong. Joyida menghilang tanpa jejak. Cuma sebulan berselang, kapal dagang lain, Tuvalu, melihat kapal yang hilang itu jauh dari rutenya, hanyut di laut lepas dan terombang-ambing. Para pelaut naik ke kapal itu dan menemukan bahwa semua awak dan penumpangnya, totalnya 25 orang, hilang bersama semua muatan kapal itu. Radio disetel ke kanal mara bahaya internasional, yang artinya para kru telah mencoba meminta bantuan, tapi mereka gagal menjangkau siapapun karena kabel radionya rusak, membuat jangkauan jadi terbatas hingga 3 km saja. Scotchy di sana juga hilang, menunjukkan bahwa para penumpangnya pasti telah meninggalkan kapal itu. Sayangnya, mereka tampaknya membawa buku catatan kapal, sehingga tim penyelamat tidak tahu apa yang terjadi. Hingga saat ini, misteri MV Joyida masih belum terpecahkan. Tak ada yang tahu kemana perginya para awak dan penumpang serta apa penyebab menghilangnya mereka. SV Carol A. Deering
bukanlah kapal hantu seperti yang kita tahu. Kapal itu tidak bergentayangan di laut lepas. Sebaliknya, kapal itu ditemukan di pantai, tapi keadaannya yang selalu kandas adalah teka-teki yang diselimuti misteri. Carol A. Deering dibangun pada tahun 1919 di Maine dan merupakan kapal besar yang dibuat untuk pelayaran komersial. Sayangnya, meski biaya konstruksinya besar, kapal ini hanya melaut selama 1 tahun sebelum perjalanan terakhirnya. Tanggal 19 Juli 1920, kapal itu melakukan perjalanan dari Puerto Rico ke Rio de Janeiro lewat Newport News untuk mengirimkan muatan batu bara. Kapal ini hampir setengah jalan ke tujuan akhirnya, tapi sang kapten tiba-tiba sakit parah dan para kru kembali untuk menurunkan sang kapten dan putranya, sekaligus mencari pengganti kapten. Pelayaran itu berjalan tanpa insiden. Tapi saat tiba di Barbados pada bulan Desember untuk memasok ulang, ada suasana aneh di antara para kru. Mualim satu kapal itu tampaknya tak senang dengan sang kapten baru. Tak ada yang terlalu memperhatikannya saat itu, namun mereka akan menyesalinya. Carol A. Deering terakhir terlihat di laut pada 28 Januari 1921 saat sebuah kapal suar melihatnya di lepas pantai Carolina Utara. Ada keributan di dek sekitar buritan, tempat awak kapal biasanya dilarang. Kemudian kapal lain melihatnya, tapi sudah tidak ada seorang pun di geladak. Pada tanggal 31 Januari, kapal dagang itu ditemukan kandas di Diamond Shoals, sebuah situs yang terkenal dengan banyak bangkai kapal yang telah terdampar di sana selama berabad-abad. Saat tim pencarian dan penyelamatan naik, kapal itu sudah ditinggalkan. Buku catatan dan barang-barang pribadi kru pun hilang, bersama dengan 2 skoci. Masih belum ada jawaban atas apa yang terjadi di atas Carol A. Deering Januari itu. Meski versi yang paling populer adalah terjadi pemberontakan, mungkin kita tak akan pernah menemukan kebenarannya. SS Bay Chimo mungkin merupakan salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah. Kapal uap kargo besar ini dibangun pada tahun 1914 di Swedia dan menjalani tugasnya selama lebih dari 16 tahun, memperdagangkan persediaan bulu dengan suku asli Alaska dan Kanada. Lalu, pada 1 Oktober 1931, Bay Chimo terjebak di sekumpulan es. Awalnya, para awak kapal sepertinya bisa menunggu dan melanjutkan perjalanan karena kapal itu berhasil lepas dalam beberapa hari. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu, kapal itu terjebak lagi, kali ini untuk selamanya. Di minggu berikutnya, sebuah regu penyelamat dikirim untuk menjemput 22 awak Bay Chimo, sementara 15 lainnya tetap di antrean untuk menunggu musim dingin jika diperlukan untuk membebaskan kapal itu. Namun, sebulan kemudian, setelah badai salju yang kuat melanda kemah mereka, para pelaut keluar dari tempat perlindungan dan menyadari kapal itu sudah hilang. Untungnya, beberapa hari kemudian, seorang pemburu setempat memberitahu mereka bahwa Bay Chimo tidak hilang. Dia melihatnya sekitar 70 km dari tempat berkemah. Mereka berhasil melacaknya, tapi memutuskan kapal itu tak akan selamat dari musim dingin. Jadi, mereka mengambil kargo paling berharga dan meninggalkannya. Sayangnya mereka salah. SS Bay Chimo selamat dari musim dingin itu dan banyak musim dingin berikutnya. Saat es pecah, kapal itu berlayar sendiri, hanyut tanpa arah di sepanjang pantai Kanada dan Alaska. Ada banyak orang yang melihat penampakan kapal hantu itu, yang kadang terombang-ambing di laut lepas dan terkadang terjebak di bongkahan es lagi. Orang-orang berusaha naik dan menyelamatkannya, tapi kondisi cuaca atau kurangnya peralatan selalu menghalangi mereka. SS Bay Chimo terakhir terlihat oleh penduduk asli Alaska pada tahun 1969, 38 tahun setelah ditinggalkan. Apa yang terjadi kemudian masih belum diketahui. Kisah SS Orang Medan adalah salah satu kisah kapal hantu paling membingungkan dan mengerikan di abad ke-20.
Bahkan, tak ada yang tahu pasti apakah kapal itu benar-benar ada atau tidak. Kapal itu tidak tercatat di Lloyd's Shipping, daftar kapal internasional yang menjadikannya buah bibir atau kapal yang menghindari pendaftaran resmi karena alasan mencurigakan. Bagaimanapun, kisah tentang apa yang terjadi dengan kapal Medan ini berbeda-beda. Menurut sebagian besar laporan, kapal itu membawa kargo tak dikenal di perairan Indonesia saat panggilan darurat diterima oleh kapal lain di sekitarnya. Kru yang bertugas mendengar pesan SOS, tapi isinya selalu berbeda. Pesan itu tidak berulang, dan kru kapal Aurang Medan tidak menjawab segala upaya untuk menghubunginya kembali. Kapal yang menerima panggilan darurat bergegas untuk menyelamatkan, tapi mereka baru mencapai kapal itu di hari berikutnya saat kapal itu sudah hanyut dan sedikit miring. Saat para penyelamat naik ke kapal, mereka tak menemukan awak selamat, namun satu sekoci hilang yang menyiratkan bahwa setidaknya ada satu awak yang berhasil menyelamatkan diri. Apa yang terjadi pada penumpang lainnya di kapal itu tetap menjadi misteri hingga hari ini. Meski begitu, tak ada fakta pasti tentang cerita ini. Jadi, kita mungkin tak akan pernah tahu apakah SS Aurang Medan adalah kapal sungguhan atau cuma fiksi belaka. SV Zebrina adalah tongkang layar 3 tiang yang dibangun pada tahun 1873 untuk perjalanan perdagangan sungai di Amerika Selatan. Kapal ini setia melayani selama lebih dari 4 dekade dan terbukti menjadi kapal yang kuat serta bisa diandalkan. Kapal itu kemudian dipindah ke Eropa dan terus bekerja dengan baik. Lalu, pada Oktober 1917, Zebrina berlayar dalam perjalanan biasanya dan ditemukan terdampar beberapa hari kemudian. Anehnya, meski kapal itu utuh sempurna, seluruh awak yang terdiri dari 5 orang beserta kaptennya menghilang. Tak ada bukti langsung atau fakta jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Teori yang paling meyakinkan adalah para kru terpental dari geladak karena ledakan bawah air. Lalu kapal itu berlayar tanpa mereka. Tapi kebenarannya, seperti biasa, tetap tidak diketahui. Saat itu tahun 2018, kamu bangun pagi-pagi untuk pergi ke pantai dan menangkap ikan. Kamu datang ke tempat yang kamu kunjungi kemarin, melempar kail ke laut dan menunggu. Pelampung kail berkedut, seekor ikan tertangkap tapi... Hei, halo, kamu kok diem aja? Saat ini kamu gak peduli dengan ikan. Kamu melihat sesuatu di kejauhan. Mulutmu ternganga karena terkejut melihat sebuah kapal besar terjebak di beting. Kemarin, kapal itu belum ada, jadi pasti baru sampai di situ tadi malam. Oke, mungkin cepat atau lambat kapal itu akan berlayar pergi. Kamu memancing selama beberapa jam. Selama itu kamu mengamati kapal itu dan gak tampak ada pergerakan di sana. Apa kapalnya kosong? Sejumlah perahu dan pelayanan pantai berlayar dari pesisir ke kapal itu. Kamu memutuskan untuk mengeceknya juga. Kabut turun ke perairan, membuat kapal itu kelihatan seram. Kapal besar itu berkarat dan kosong. Lalu, di mana semua krunya? Dan bagaimana kapal itu sampai ke sana? Penjaga pantai naik ke kapal itu. Mereka menggeledah palka, kabin, dan geladak atas. Ada barang milik seseorang. Sedikit sisa pasokan makanan, buku tulis, dan pakaian. Semuanya mengesankan bahwa kru telah menghilang karena suatu alasan. Para nelayan yang pertama melihat kapal itu nggak melihat siapapun turun. Tidak ada sinyal radio yang dikirim ke pelabuhan, dan tak seorang pun melapor tentang kapal itu. Kapalnya muncul entah dari mana. Satu-satunya cara mencari informasi adalah dengan melihat nomor dan nama kapal. Itu kapal Samratulangi PB 1600. Penjaga pantai mengecek informasi itu, mempelajari data kapal semua negara dan astaga! Sebuah perusahaan membangun kapal itu di tahun 2001 di Indonesia. Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan berat melintasi lautan di seluruh Asia. Kapal ini telah beroperasi dengan baik selama 8 tahun. Orang-orang mengantar produk industri ke berbagai titik di wilayah itu, tapi terjadi masalah. Di tahun 2009, Samratulangi berlayar di dekat pesisir Taiwan. Dan sudah, itu saja, nggak ada catatan lain tentang pelayaran itu. Tak ada laporan di pelabuhan manapun. Semua orang mengira kapal itu telah tenggelam, jadi sudah bertahun-tahun tak ada yang mencarinya. Lalu, 9 tahun kemudian, kapal itu muncul di sini, besar dan berkarat, di lepas pantai Myanmar.
tanpa pelaut, tanpa bahan bakar. Investigasi pun dimulai. Berbagai layanan kota berusaha mencari tahu nama semua pelaut yang bekerja di kapal itu dan mencari petunjuk yang bisa memecahkan misterinya. Mereka juga berharap pemilik kapal akan segera datang. Mereka menemukan 2 tali derek di atas kapal. Ini artinya ada kapal lain yang menderek Samratulangi ke tempat ini. Lalu mereka mengidentifikasi dan menemukan 13 awak kapal. Orang-orang ini bilang mereka ingin pergi ke pabrik kapal di Bangladesh untuk memperbaiki Samratulangi. Kapal yang lain membantu menderek kapal itu, tapi kedua talinya putus dan badai mulai menerjang. Tak seorang pun mau tetap berada di atas kapal dalam cuaca seburuk itu. Jadi para awak kapal meninggalkannya. Tak ada yang tahu nasib kapal itu selama 9 tahun terakhir. Dan bagaimana kapal itu berlayar tanpa awak. Ada lagi kisah kapal lain yang jauh lebih misterius. Tanggal 16 Februari 2020, penduduk lokal menemukan kapal barang besar terdampar di pantai berbatu karang. Di lepas pantai sebuah desa di Irlandia, kapal itu kelihatan berkarat dengan banyak lubang di lambungnya dan bagian-bagian yang lapuk. Tidak ada yang melihat kapal ini sehari sebelumnya. Jadi, kapal itu muncul di sana pada malam hari. Kapal barang Alta ini terakhir terlihat beberapa bulan sebelumnya, ribuan kilometer dari lepas pantai Irlandia. Hari itu, Alta sedang berlayar di perairan Samudra Atlantik. Kapal lain, MS Protector, melihatnya. Anak buah kapal MS Protector coba menghubungi kapal itu, tapi nggak ada tanggapan. Orang-orang di atas kapal sadar bahwa kapal itu kosong. Lalu, 5 bulan kemudian, kapal ini muncul di dekat pantai Irlandia. Ada lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban dari kisah ini, tapi kita berhasil mengetahui sesuatu. Pada tahun 2015, kapal Alta hilang timbul beberapa kali dari radar. Semua kapal memiliki sistem pelacak internal, jadi siapapun bisa melacak rutenya dengan satelit. Tapi awak kapal Alta sering mematikan sistem ini. Mungkin mereka terlibat dalam aktivitas ilegal. Di tahun 2017, kapal itu sering berlayar antar pelabuhan di Kepulauan Yunani. Lalu, sinyal pelacaknya lenyap dan baru muncul 10 bulan kemudian di lepas pantai Afrika Utara. Selama kurun waktu itu, kapal Alta berganti bendera beberapa kali. Di bulan September 2018, kapal Alta berada di Tenggara Bermuda dan menuju Haiti. Lalu, kru kapal mulai menghadapi masalah. Mesin utamanya rusak tepat di tengah Samudra Atlantik. Kapal itu mulai hanyut. Beberapa hari berlalu, tapi awak kapal nggak mampu memperbaikinya. Mereka mulai kehabisan persediaan makanan dan air bersih. Situasinya jadi makin sulit saat mereka tahu ada badai tropis mendekati lokasi itu. Syukurlah mereka berhasil menghubungi penjaga pantai AS. Sebuah helikopter terbang ke atas kapal Alta pada tanggal 2 Oktober untuk membawakan persediaan. Ada cukup makanan untuk beberapa hari. Lalu, sebuah perahu penyelamat berlayar ke kapal itu. Perahu itu mengevakuasi semua pelaut dan mengantar mereka semua ke Puerto Rico sebelum badai menerjang. Kapal Alta dibiarkan hanyut sendiri di samudra. Setelah beberapa lama, sebuah kapal lain mendekati Alta untuk mendereknya ke pesisir Guyana. Tapi saat itu, terjadi kekacauan. Seseorang mencuri kapal itu, mematikan sistem pelacaknya, dan berlayar menjauh ke arah yang tak diketahui. Setelah hampir setahun, MS Protector menemukan Alta yang kosong di perairan Samudra Atlantik. Lalu, 9 bulan kemudian, kapal tanpa kru itu berlayar menuju pesisir Irlandia. Bagaimana kapal itu bisa menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai di pesisir Irlandia? Itu masih menjadi misteri. Mungkin cuma karena mujur. Tak ada satu pun yang melihat kapal itu selama kurun waktu ini. Ia menempuh jarak yang jauh dan bertahan dari badai. Siapa kaptennya? Apa yang terjadi kepada pencurinya? Siapa pemilik kapal itu sekarang? Suatu hari, seseorang menelepon kantor administrasi desa dan mengenalkan diri sebagai pemilik kapal itu. Tapi orang tak dikenal itu nggak memberikan bukti apapun. Mereka menemukan beberapa barel minyak di kapal itu yang mereka angkut dengan helikopter.
kapal Alta sudah berkarat. Korosi logam bisa merusak lingkungan. Kapal itu nggak punya nilai jual, tapi untuk menyingkirkannya dibutuhkan dana miliaran. Ada 3 opsi yang bisa dilakukan. Tinggalkan kapal di tempatnya, derek ke laut dan biarkan tenggelam, atau dibongkar jadi kepingan. Tapi alam punya rencana tersendiri. Badai dan gelombang yang kuat membelah lambungnya jadi 2 bagian. Kapal Alta hanyut tanpa awak di perairan Samudra Atlantik selama sekitar 2 tahun. Tapi ini belum ada apa-apanya dibandingkan sebuah kapal yang berlayar selama 38 tahun. Menurut catatan, kapal itu adalah SSB Chimo. Ini adalah kapal niaga milik sebuah perusahaan dagang di tahun 1931. Kapal itu sampai di lautan es lepas pantai Alaska. Gerakannya melambat, lapisan tebal es menghambat kapal itu, dan sebuah badai dahsyat memperparah situasinya. Badai salju begitu ganas, sampai para kru nggak bisa melihat apapun kecuali tirai putih di depan mereka. Berlayar lebih jauh mustahil dilakukan. Tim harus menunggu sampai badai reda. Mereka menunggu selama 1, 2, 3 hari. Sepekan berlalu, tapi badai salju itu kian mengganas. Lalu, suatu hari, badai melemah. Anak buah kapal dibagi menjadi 2. Tim pertama pergi ke kota terdekat. Kelompok kedua bersama kapten tetap di kapal. Mereka mendirikan tenda di dekat kapal dan menunggu badai salju yang mulai menerjang lagi berakhir. Jarak pandang saat itu 0. Lalu akhirnya, suatu hari, badai berakhir. Bagus. Dan sekarang, tunggu dulu. Mana kapalnya? SSB Chimo lenyap begitu saja saat terjadi badai salju. Kapten merasa yakin kapal itu telah tenggelam. Jadi dia pergi bersama para anak buah kapal. Lalu sepekan kemudian, mereka melihat kapal itu hanyut di dekat area tempat dia hilang. Lambungnya rusak sangat parah, hingga enggak aman dipakai berlayar. Memperbaiki kapal percuma saja, dan biayanya mahal. Jadi, kapten memutuskan untuk meninggalkannya. Dia yakin, cepat atau lambat, kapal itu akan tenggelam. Tapi kapal itu tetap terapung selama beberapa hari, bulan, dan tahun. Banyak orang melapor telah melihatnya di berbagai titik di sepanjang pantai Alaska selama 38 tahun. Catatan terakhir tentang SSB Chimo dibuat pada tahun 1969. Mereka yang melihatnya menyatakan kapal itu membeku seutuhnya, hampir menyatu dengan es. Beberapa orang berencana memulai ekspedisi untuk menemukan kapal itu, tapi semua usaha gagal. Mungkin saat ini, kapal itu sudah tergeletak di suatu tempat di dasar laut yang dalam. Halo Sobat Sisi Terang. Aku baru aja ke toko perhiasan buat ngebeliin pacarku cincin tunangan cantik loh. Pas aku lagi lihat-lihat, penjualnya nyeritain tentang berbagai batu permata. Salah satunya yaitu legenda tentang alasan dibalik keluarga kerajaan Inggris yang nggak pernah beli batu rubi. Ini menarik sih. Konon katanya, para penguasa kerajaan Inggris menganggap rubi sebagai pembawa sial. Tapi mereka bisa nyimpulin ini dari mana ya? Dan sejak kapan tahayul ini mulai menyebar? Nggak ada yang tahu, tapi banyak orang telah mengaitkannya dengan Ratu Victoria. Jadi ceritanya, raja di abad ke-19 nggak suka dengan batu permata merah ini. Kamu tahu kan, Victoria alias nenek buyut dari Elizabeth II adalah ratu yang berpengaruh, terutama dalam hal tren mode. Dan apapun yang disukai oleh sang ratu trendy ini seketika akan jadi keharusan. Buktinya, kamu pasti masih ingat, gaun pengantin putih baru menjadi tren setelah pernikahan Ratu Victoria dan Pangeran Albert pada tahun 1840. Sebelumnya, pengantin wanita bisa pakai semua warna, dan warna yang paling dianggap membawa sial justru, jangan kaget ya, putih. Sebelum Victoria memakainya, warna putih diasosiasikan dengan kesialan. Sejumlah budaya seperti orang India masih menganutnya. Karena ratu bisa langsung mengubah anggapan buruk ini menjadi kebiasaan pernikahan yang berlangsung selama berabad-abad. Wajar aja kan kalau orang yang sama nyiptain tren sebaliknya. Dengan ruby,
Tetapi Victoria nggak memakai ruby di pernikahannya. Dia pakai safir dan berlian. Nah lalu, kenapa ya sang ratu dikira nggak suka ruby? Selera pribadi aja atau mungkin takut sama kutukan kuno? Kita lihat faktanya aja ya. Ibu Victoria ngerayain pernikahan putrinya dengan ngasihin hadiah perhiasan bernama Ruby Purare. Purare sendiri adalah set-set permata yang dipakai oleh pihak kerajaan, misalnya anting dan kalung. Sesuai dengan namanya, perhiasan ini memang dipenuhi dengan batu ruby. Sebelum penyerahan, Victoria memakai coronet yang jadi bagian dari set itu pada banyak kesempatan. Ada juga yang bilang kalau suaminya fobia dengan batu ruby, jadi dia melarang sang ratu memakai ruby di pernikahan mereka. Ternyata ini cuma mitos karena cincin pertunangan Victoria yang berbentuk mirip ular itu terbuat dari batu ruby kecil, berlian, dan zamrud. Jadi, meskipun Ratu Victoria udah jadi trendsetter dari banyak tradisi, anggapan soal ruby sebagai pembawa sial nggak termasuk di dalamnya. Memangnya semua bangsawan Inggris nggak pakai ruby ya? Pastinya, ada beberapa nasib buruk yang dikaitkan dengan batu mulia merah ini. Pertunangan dengan cincin ruby yang berlanjut ke pernikahan rupanya nggak bertahan lama. Misalnya, Putri Margaret, adik Ratu Elizabeth II, dan Sarah, Duchess of York, yang telah menikah dengan putra Ratu Andrew. Keduanya bertunangan dengan cincin ruby dan pernikahan mereka hancur. Kamu pernah dengar belum nih? Setelah Mary dari Teck menerima cincin tunangan dari ruby, calon suaminya malah meninggal karena terserang influenza. Jangan langsung percaya sama tahayul dulu deh. Nggak ada bukti yang nunjukin kalau Maria sudah nerima cincin dalam bentuk apapun dari pertunangan itu. Ibunya, Putri Mary Adelaide, alias sepupu Ratu Victoria, memang dapat cincin dari ruby. Pernikahannya cuma sebentar, tapi penyebabnya karena Mary terpaksa menerima lelaki itu karena dia nggak punya pilihan lain. Jadi, ini memang bukan kisah cinta yang epik. Menurutmu, itu karena si ruby ya? Lalu gimana dengan semua pengantin apes lainnya ya yang memakai cincin berbahan ruby? Kalau kita mau nyari contoh pernikahan nggak langgeng di kalangan kerajaan Inggris, daftar teratasnya pasti Henry ke-8. Dari 6 istri Henry, 2 diantaranya mungkin pakai ruby. Anne dari Cleves mengenakan cincin yang mungkin berbahan zamrud dan ruby dalam potret menawan sebelum Henry bersedia menyuntingnya. Sayangnya, Anne yang asli terbukti kurang menawan. Jadi Henry membatalkan pernikahan mereka 1 tahun kemudian. Tapi sisi baiknya, kalau kamu cukup tahu kejadian yang menimpa istri Henry yang lainnya, kayaknya cincin ruby itu membawa keberuntungan tersendiri bagi Anne. Nah, istri lain yang juga memakai cincin ruby bernama Catherine dari Howard, nggak seberuntung itu. Jadi mitos ini bisa benar-benar terbantahkan. Gini aja deh, banyak batu di cincin pertunangan itu berasal dari mahkota. Wajar aja sih kalau keluarga kerajaan punya berbagai perhiasan kepala. Kornet mungil, tiara kecil, dan perhiasan yang bertatahkan potongan ruby terbesar di dunia. Atau ruby pangeran hitam. Kamu baru dengar nama ini ya? Tapi kemungkinan besar kamu pernah melihatnya. Coba deh bayangin raja dan ratu Inggris dengan mahkota besar di kepala mereka. Itu loh yang kelihatan mirip topi bulu besar. Inilah yang disebut dengan Imperial State Crown. Mungkin karena topi ini juga kamu biasa ngelihat penampilan khas mereka sejak kecil. Di bagian tengahnya ada bulatan merah besar. Bener kan? Bulatan ini sebetulnya ruby, ukurannya memang gede, panjangnya sekitar 5,08 cm dan beratnya 170 karat, hampir seberat bola golf. Kedengarannya sih nggak begitu wow kalau kita ngomongin batu permata situ. Ruby terkenal dan bersejarah sebetulnya bukan ruby, tapi spinel. Singkatnya gitu, jadi nggak perlu terlalu teknis lah ya. Nama ini diambil dari Edward dari Woodstock pada abad ke-14. Dia dijuluki dengan nama Pangeran Hitam karena baju besi hitam dan perisai yang dia kenakan. Edward mendapat ruby ini dari raja bernama Don Pedro the Cruel sebagai imbalan karena dia telah membantu mengatasi kerusuhan di wilayah sang raja. Tapi sebelum jatuh ke tangan Edward, permata besar ini punya masa lalu yang sangat misterius dan membingungkan. Sebagian orang percaya, ruby itu telah dikutuk oleh Pangeran Granada atau pemilik ruby sebelum Don Pedro.
Nggak ada bukti kalau Don Pedro mengutuk rubi itu sebelum dia memberikannya ke Edward. Tapi sulit juga ya ngebayangin seorang pria berjulukan The Cruel bisa lepas dari permata segede itu tanpa kena apes. Memangnya rubi pangeran hitam bisa membawa keberuntungan atau kesialan bagi para bangsawan ya? Itu sih tergantung pada siapa yang kamu tanya. Hendrik V mengenakan helm bertahta permata yang juga menyelipkan rubi pangeran hitam saat dia bertempur di Prancis pada abad ke-15. Suatu hari, kepalanya dihantam sangat keras. Dan parahnya, dia hampir kehilangan helm mewahnya itu. Parah. Tapi kemudian, dia selamat. Dan helmnya masih disimpan dengan rubinya. Wah, semoga mujur. Richard III diduga mengenakan rubi pangeran hitam saat dia berada di Bosworth Field. Kala itu bertarung dengan Henry Tudor menjelang akhir abad yang sama, yaitu tahun 1485. Jadi singkatnya, Richard nggak begitu beruntung. Ya, intinya rubi itu masih ngasih pengaruh buruk, tapi semuanya cuma rumor. Mungkin dia nggak memakai rubi itu. Selain masalah tadi, coba deh pertimbangin. Rubi itu saat ini menempel di tengah-tengah mahkota yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Kayak yang aku bilang, banyak cincin pertunangan kerajaan memakai permata yang sebelumnya menghiasi mahkota. Bayangin deh, apa jadinya kalau calon mempelai wanita ngasih tahu pangeran yang dicintainya kalau dia pengen pakai cincin rubi besar dan kinclong? Nggak tahu deh, mungkin dia minta rubi pangeran hitam sebagai berlian terbesar. Kalau ngelihat kisah cinta Romeo dan Juliet, kita tentu paham soal gelora cinta remaja yang menggebu-gebu. Tapi kalau ngomongin keluarga kerajaan yang seringnya menikahi bangsawan dari negara lain, penolakan kayak gini bisa-bisa malah memicu konflik besar. Masalah kayak gini lebih baik dihindari aja dengan nyebarin mitos kan? Lalu sang raja bisa bilang begini ke putranya yang dimabuk cinta. Ayah tahu dia suka batu rubi dan ayah juga mau memberikannya. Kamu belum tahu soal kutukan itu ya? Sangat menakutkan. Kalau kamu mencintainya, kamu pasti menginginkan agar doa tetap aman dan bahagia kan? Jadi, kamu harus memastikan dia nggak memakai rubi ini. Atau mungkin trennya udah berubah, rubi dianggap jadul, lalu diganti berlian. Dan perubahan ini sengaja dilakukan. Di zaman now, kita akan nyari berlian saat mau bertunangan. Tapi nggak selalu gitu juga sih. Sebelum tahun 1940, cuma sekitar 10% calon pengantin yang memakai cincin berlian. Apanya yang berubah? Nah, para ahli menarget kampanye iklan perhiasan bernama The Beers Diamonds untuk mengaitkan batu mulia ini dengan cinta. Ternyata berhasil. Tapi anggota keluarga kerajaan yang kental dengan tahayul akan melakukan sumpah sebagai alat bukti. Kalau rubi bikin pernikahan mereka kandas, berlian bikin langgeng. Seperti pernikahan Camilla dan Charles selama 15 tahun. Sophie dan Edward bisa langgeng sampai 20 tahun. Ratu Elizabeth sendiri memakai cincin tunangan berlian. Dia dan Pangeran Philip telah menikah selama lebih dari 70 tahun. Mungkin karena sejarah atau cuma tren? Menurutmu gimana? Kenapa sih para bangsawan kerajaan Inggris nggak pakai rubi? Perkenalkan, Arthur John Price. Bukan, dia bukan pelukis terkenal atau penemu harta karun yang telah lama hilang. Dia juga bukan penemu alat keren atau pemecah rekor dunia tertentu. Arthur John Price cuma terkenal karena dia tidak bisa tenggelam. Membuktikan bahwa seseorang bisa beruntung dan sial di saat yang sama, Price terlibat dan selamat dari beberapa kecelakaan di laut, termasuk pelayaran perdana nahas Titanic. Price bukan lelaki kaya yang tertarik untuk berlayar demi kesenangan. Dia adalah bagian dari kelas pekerja yang bekerja sebagai stalker atau juru api yang terjebak berjam-jam di lambung kapal uap besar. Pekerjaannya kotor dan sulit. Dia bertugas menjaga nyala tungku, memasok batu bara ke dalam tungku untuk memastikan uap yang dihasilkan cukup untuk menggerakkan mesin. Dia harus berhati-hati agar sistem gak kepanasan atau seluruh kapal akan mengalami kebakaran. Tungku-tungku itu harus diawasi baik-baik dan terus-menerus ditambah bahan bakar. Dia menghirup semua itu sementara waktu, bekerja dan berjuang dengan keringat dan kotoran. Dia sering bekerja tanpa kemeja karena hawa panas dan selalu belepotan debu batu bara yang hitam. Dan saat akhirnya dia beristirahat, kamar yang dia tinggali bersama teman-temannya ada di dekatnya di bagian kapal yang sama. Tapi dia pasti pandai bekerja karena gak kesulitan memperoleh pekerjaan.
Kemanapun dia pergi, sepertinya nasib sial selalu mengikuti. Insiden pertama berupa kejadian ringan ketika masih muda, Pris bekerja di RMS Asturias. Kapal penumpang ini pertama kali berlayar tahun 1907 antara Southampton di Britania Raya ke Buenos Aires di Argentina. Di titik tertentu dalam pelayaran perdananya, kapal mengalami tabrakan kecil. Kerusakan cukup parah sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Syukurlah nggak ada laporan tentang cedera parah. Pris nggak kapok, dia melanjutkan bekerja di kapal lain. Tapi kemalangan enggan meninggalkan kapal Asturias. Di tahun 1914, Asturias menjadi rumah sakit kapal yang membantu orang-orang sakit di seluruh Eropa sambil membawa mereka pulang ke Inggris. Tapi di bulan Maret 1917, sekitar tengah malam, kapal itu terhantam benda asing. Lambungnya robek dan ruang mesin tergenang. Kapten memerintahkan semua orang meninggalkan kapal, membuat kru kapal, para pasien, dan staf kesehatan berebut sekoci. Kapal itu masih bergerak, melaju di air karena kendali utamanya berada di ruang mesin yang tergenang. Gak bisa dimatikan. Kapten menolak meninggalkan kapal sementara orang-orang berusaha meloloskan diri. Kapten berhasil mengarahkan Asturias ke Bold Head, di mana akhirnya kapal mencapai daratan dan gak bisa tenggelam. Sekoci sisanya diturunkan dan para korban yang bertahan terakhir berhasil selamat. Saat mereka mempelajari kerusakan kapal, Asturias dinyatakan benar-benar rusak. Mungkin sulit menyematkan bencana khusus ini pada Pris. Bagaimanapun, dia belum ada di kapal tersebut saat itu, tapi tampaknya banyak kapal tempatnya bekerja ditakdirkan mengalami masalah. Kemalangan mengikutinya di pekerjaan berikutnya di kapal RMS Olympic, sebuah kapal laut masif. Kapal Olympic berukuran besar, kapal itu didesain dan dibangun sebagai bagian dari armada yang mencakup Titanic. Tapi bersama ukuran datang pengorbanan. Kapal Olympic andal dalam bergerak ke satu arah, tapi sangat sulit ditangani saat butuh membelok. Saat itu bulan September 1911, kapal Olympic mencoba mengubah jalurnya. Hawk, kapal yang lebih kecil, berlayar di dekatnya, gak memberikan ruang manuver yang cukup bagi kapal besar itu, dan keduanya bertabrakan. Karena kapal Hawk dirancang untuk menghadapi potensi konfrontasi saat berada di laut lepas, haluannya yang kokoh merobek kapal Olympic. Dua robekan besar muncul di bagian samping kapal laut itu. Poros baling-balingnya bengkok parah, dan yang lebih parah lagi, kapal itu kemasukan air. Bagaimanapun, Olympic berhasil sampai di pantai tanpa tenggelam dan gak ada yang cedera parah. Pris gak tahu bahwa ini cuma sedikit cobaan yang akan dialaminya di masa depan. Dia lalu memperoleh pekerjaan berikutnya di kapal baru yang lebih besar, yaitu kapal yang diklaim tak bisa tenggelam, yang dikabarkan sebagai kapal terbesar yang pernah dibangun. Iya, dia akan bekerja di kapal Titanic. Dan pekerjaan yang hebat. Untuk memperoleh uap yang cukup guna menggerakkan Titanic, dibutuhkan 29 boiler yang memerlukan 850 ton batu bara sehari. Pris cuma salah satu dari 150 penjaga api yang bekerja keras di lambung bawah kapal itu dengan menjaga nyala api siang dan malam. Gajinya Rp437.000 sebulan, tapi pada 14 April 1912, dia mencampakkan diri dari dunia panas ekstrem ke dunia yang dingin membeku. Sekitar pukul 23:35, para kru melihat gunung es. Titanic berusaha menghindarinya, tapi bunyi alarm sangat terlambat. 5 menit kemudian, keduanya bertabrakan. Gunung itu merobek lambung yang tadinya merupakan kompartemen kedap air di dalamnya rusak parah. Ketika air Samudra Atlantik yang dingin menyeruak masuk, kapal mulai tenggelam. Sinyal bahaya dikirimkan, tapi kapal terdekat Carpathia jaraknya masih 3 jam. Di kegelapan malam dan terjebak di tempat antah berantah, para kru dan penumpang mulai panik. Mereka berebut sekoci penyelamat. Yang lain meloncat ke perairan sedingin es. Total cuma 706 orang yang selamat di malam mengerikan itu. Pris saat tabrakan berada di kamar bagian bawah kapal. Dia sedang beristirahat, bersantai dari hari kerja yang berat, dan ketika kapal mulai tenggelam, begitu pula peluangnya untuk selamat.
Dia dan teman-temannya bekerja di posisi paling berbahaya di kapal itu. Mereka harus mencari jalan melintasi labirin koridor dan gang yang sebagian sudah kebanjiran dengan sangat cepat ke geladak. Lalu mereka menghadapi air yang dingin, meloncat ke dalamnya, dan berenang putus asa untuk menyelamatkan diri. Laut begitu dingin hingga Pris mengalami radang dingin sebelum menemukan sebuah sekoci. Dia adalah salah satu dari 44 penjaga api yang selamat malam itu. Setelah pengalaman seperti itu, kebanyakan kita akan kapok menginjakan kaki di kapal lagi, tapi Pris harus bekerja. Pekerjaan yang berikutnya juga berakhir dengan bencana. Dia ditawari pekerjaan di kapal HMS Alcantara. Kapal ini tenggelam tahun 1916 dan sekali lagi, Pris adalah salah satu yang berhasil selamat. Dia terluka parah dalam proses itu. Tapi dia terus menekan keberuntungannya dan pekerjaannya yang berikut sebagai penjaga api mungkin terasa sangat dikenal. Dia akan bekerja di kapal yang dibangun oleh orang-orang yang sama dengan kapal Olimpik maupun Titanic. Dan kapal bernama Britannic ini adalah yang terbesar dari ketiganya. Kapal ini juga dipercaya sebagai kapal unggul penuh fitur keselamatan baru setelah Titanic tenggelam. Misalnya, kapal ini punya 48 skoci terbuka, 46 diantaranya memiliki ukuran terbesar yang pernah dipakai di kapal sebelumnya. 2 diantaranya bahkan diberi motor penggerak dan alat komunikasi khusus. Berita bagusnya, Britannic selamat dalam pelayaran perdananya tanpa insiden. Tanggal 21 November 1916, Britannic terguncang oleh ledakan keras ketika berlayar melintasi Kanal Key di Laut Aegea. Lambungnya rusak dan beberapa kompartemen terisi air. Tapi nggak seperti Titanic, Britannic didesain untuk menghadapi keadaan darurat seperti itu. Kapal ini dilengkapi sekat ruang kedap air utuh yang akan menjaga keselamatan kapal dan mengapung dalam jangka waktu lebih lama. Tapi ada satu masalah, jendela kapal di sepanjang geladak bawah dengan cerobohnya dibiarkan terbuka. Ketika kapal miring, jendela-jendela itu dimasuki air yang membanjiri Britannic dan mempercepat kapal itu tenggelam. Hal ini menjadikan sekat ruang kedap air itu sia-sia. Kapal itu dengan cepat tenggelam, bahkan jauh lebih cepat dibanding Titanic. 35 sekoci diluncurkan dengan sukses menyelamatkan kebanyakan orang yang berada di atas kapal. Dari 1066 penumpang dan 1036 kru selamat, Pris yang tetap beruntung adalah salah satu di antara mereka. Tetapi dia belum merasa cukup dengan kehidupannya di laut. Lalu dia menerima posisi sebagai penjaga api di kapal Donegal. Ini adalah feri penumpang lebih kecil yang diubah kegunaannya menjadi rumah sakit perahu. Di bulan April 1917, kapal ini dihantam benda asing ketika berusaha lolos dari situasi tidak aman. Meskipun Pris cedera kepala, sekali lagi merupakan salah satu dari yang selamat. Dia mengalami 2 tabrakan dan 4 kali tenggelam sebelum akhirnya Pris siap pensiun. Sebetulnya dia bilang bahwa dia menyerah karena gak ada yang mau berlayar dengannya. Apa kamu bisa menyalahkan mereka? Dia menghabiskan sisa umurnya di tanah kering Southampton, Inggris dengan istrinya Annie dan ketiga putra mereka. Tapi Arthur John Pris akan selalu dikenang sebagai penjaga api yang tidak bisa tenggelam. Pada tahun 2017 aja, lebih dari 25 juta orang naik kapal pesiar di seluruh dunia. Angka ini bahkan lebih banyak dari total populasi di seantero Yunani. Orang Amerika suka banget pergi pelesiran dengan kapal pesiar dan kita jadi lebih paham kenapa alat transportasi ini semakin populer. Banyak generasi muda menjadikan kapal pesiar sebagai tren di zaman now. 2/3 Gen Y dan milenial juga bilang kalau mereka lebih suka pelesiran lewat jalur laut. Kenapa bisa gitu ya? Tentu saja karena banyak kelebihannya. Perjalanan dengan kapal pesiar lebih gampang direncanakan. Para penumpang bisa ngelakuin banyak aktivitas bersama keluarga. Mereka juga bisa singgah di berbagai destinasi dalam satu perjalanan. Dan plusnya lagi, mereka bisa nyoba berkunjung ke banyak tempat untuk referensi liburan selanjutnya. Kapal pesiar biasanya dilengkapi dengan hiburan kelas wahid agar penumpang bisa ngerasain sensasi wah. Fasilitas dan akomodasinya juga sangat baik, makanya para turis di atas kapal juga bisa menjauh sejenak dari urusan pekerjaan.
Salah satu kapal pesiar terbesar di dunia, Royal Caribbean International, menguasai lebih dari 19% pasar pelayaran pada tahun 2018. Armadanya terdiri dari banyak kelas, termasuk Voyager, Radiance, dan Quantum. Wah! Armada mewah Royal Caribbean International yang paling baru dibuat pada tahun 2018. Sejauh ini, Wonder of the Seas masih mengantongi gelar sebagai kapal pesiar terbesar di dunia. Kapal mewah ini baru saja melakukan pelayaran perdananya pada Maret 2022. Memangnya fasilitas mewah apa aja sih yang ditawarin ke penumpangnya? Kita intip dulu yuk! Karena saking besarnya, Wonder of the Seas punya banyak jenis lingkungan. Gak heran lah ya, kapasitasnya aja hampir mencapai 7.000 penumpang. Oh, kamu pengen menikmati pemandangan kota New York di atas kapal nih? Tenang aja, Wonder of the Seas punya Central Park-nya sendiri, lengkap dengan 10.000 tanaman yang bisa kamu lihat. Fitur ini ditawarkan di semua kapal kelas Oasis dan menjadi bagian dari jenis lingkungan tadi. Kita lanjut ke area lain yuk. Di jalan besar ini ada arcade, toko camilan, dan bar olahraga. Pokoknya cocok banget deh buat jalan-jalan santuy. Wonder of the Seas juga punya kolam renang dan zona olahraga. Di dalamnya ada banyak kolam dan bak air panas. Kamu juga bisa melakukan banyak aktivitas di lapangan olahraga. Ada juga Royal Promenade atau Promenade, terserah kamu aja deh gimana nyebutinnya. Jalan besar ini berada di atas Wonder of the Seas dengan fasilitas bar, ruang duduk, dan tempat untuk ngupi-ngupi cantik. Tempat hiburan ini menjadi pusat kegiatan rekreasi di atas kapal. Di sini para tamu bisa ngelihat klub komedi, nyobain seluncur es, dan nonton bioskop. Area spa dan fitness adalah zona relaksasi yang nawarin banyak perawatan. Para tamu juga bisa berolahraga di pusat kebugaran secara gratis, jadi nggak ada alasan lagi buat malas olahraga. Wonder of the Seas punya zona tambahan ke-8 bernama Lingkungan Suite. Area eksklusif ini dirancang untuk para tamu yang menginap di kamar suite. Pantes aja ya namanya jadi kayak gitu. Zona ini terletak di bagian atas kapal. Para tamu punya anggota staf khusus bernama Royal Genie, jadi kalau kamu ngusap-ngusap lampu ajaib di dalam suitemu, mereka akan langsung muncul. Nggak gitu juga sih, Genie ini mirip kepala pelayan, dan mereka cuma bisa melayani beberapa kabin. Pihak kapal pasti pengen mencegah tamu lain ngegangguin kru khusus ini dengan pertanyaan mereka. Makanya para Genie nggak memakai name tag di tempat umum. Menurut rencana, Wonder of the Seas seharusnya angkat sauh dari Tiongkok, tapi kemudian Royal Caribbean mindahin kapal ini ke Amerika Serikat. Dan pada bulan Maret 2022 lalu, kapal ini memulai perjalanan 7 malamnya di Karibia Timur dan Barat. Pada Mei 2022, Wonder of the Seas berlayar ke Eropa dengan kapal pesiar Mediterania Barat dari Barcelona dan Roma. Penumpang juga bisa mengunjungi Palma de Mallorca Spanyol dan Capri di Italia. Lalu di akhir musim panas, Wonder of the Seas dijadwalkan akan kembali ke Florida untuk nawarin pelayaran sepanjang tahun mulai dari November 2022. Tapi kalau ada yang bilang mereka nawarin pelayaran khusus bagi penderita alergi dan demam akut bernama Wonder of Hachi, mending gak usah percaya deh. Kok bisa ya kapal segede itu nampung fasilitas super lengkap plus banyak? Titanic yang mendapat julukan sebagai kapal terbesar di masanya aja cuma sepanjang 269 meter. Tapi Wonder of the Seas punya panjang 362 meter plus 36% lebih tinggi dan 34% lebih lebar. Kalau ngomongin soal sekoci, Titanic cuma punya 20 sekoci. Dan kita tahu jumlah ini masih belum cukup untuk nampung semua penumpang setelah kapalnya nabrak gunung es. Tapi sekoci di atas Wonder of the Seas ternyata lebih sedikit loh, cuma 18. Duh, kedengarannya aneh dan membahayakan banget kan? Tapi enggak kok, tiap skocinya bisa nampung hingga 370 orang.
Berarti 8.000-an penumpang dan awak dalam kapasitas penuh akan tetap aman kalau mereka mengalami kondisi darurat. Kalau kedua kapal ini ikut balapan, Titanic pasti gampang banget nyalip Wonder of the Seas dengan kecepatan 2 km per jam. Tapi penumpang kapal pesiar di zaman now lebih mentingin pengalaman daripada kecepatan. Jadi, kapal pesiar yang bisa satset di lautan nggak menjadi aspek penting. Dari segi biaya, Titanic dibuat dengan mengucurkan dana sekitar $7,5 juta. Dalam kurs saat ini, nilainya setara dengan $200 jutaan atau 3 triliun rupiah. Nah, kalau Wonder of the Seas gimana tuh? Biaya pembuatannya mencapai $1,3 miliar atau 20 triliun rupiah, 6 kali lebih mahal dari Titanic. Kita juga perlu ngebandingin harga tiketnya nih. Tiket termurah di Titanic senilai 7 pound sterling atau sekitar 15 juta rupiah dalam kurs sekarang. Sedangkan tiket termurah di Wonder of the Seas adalah $423 atau 6 jutaan. Meski begitu, harganya bervariasi tergantung pada lokasi, musim, rencana perjalanan, dan tip yang diberikan ke Royal Genie. Kamu pasti juga bertanya-tanya soal gunung es kan? Titanic melintasi Samudra Atlantik Utara yang dingin, sehingga para penumpang harus selalu waspada dengan gunung es. Tapi Wonder of the Seas mengarungi Karibia yang nyaman dan lebih aman. Di antara kapal-kapal lain dari armada Royal Caribbean, Wonder of the Seas juga megah loh. Kapal jadul dari perusahaan ini bisa nampung sekitar 2.500 orang, termasuk penumpang dan staf. Misalnya, Splendor of the Seas, Legend of the Seas, dan yang terkecil bernama Unyil of the Seas. Bukan, maksudnya Empress of the Seas. Tapi kapal terbesar di armada perusahaan ini bisa menampung sampai 9.000 orang. Itu hampir 3 kali ukuran dan kapasitas kapal sebelumnya. Contohnya yaitu Wonder of the Seas, Harmony of the Seas, dan Symphony of the Seas. Mulai kelihatan polanya kan? Kalau kamu ngelihat kapal dengan nama Of the Seas kayak gini, bisa dipastiin kapal itu milik Royal Caribbean. Tapi kalau perusahaan ikan kalengan mau pakai nama Of the Seas juga, mending pilih Chicken of the Sea aja deh. Kali aja bakal laku keras. Cara milih kapal pesiar berdasarkan ukurannya bisa diibaratkan seperti milih pergi ke museum terdekat atau ke Louvre di Paris aja. Itu semua tergantung pada preferensi. Sebagian orang lebih suka kapal yang lebih kecil, tapi sebagiannya lagi akan milih kapal besar yang nyediain semua kebutuhan mereka. Proses perkembangan transportasi laut memang menarik untuk diamati, misalnya saja SS Royal William. Inilah kapal pertama yang melakukan pelayaran transatlantik pada tahun 1833 dengan mengandalkan tenaga uap. Panjangnya cuma sekitar 50 meter dan kapasitasnya sekitar 155 orang. Kalau lautnya tenang, kapal ini nggak begitu terombang-ambing. Sementara itu, kapal besar modern pertama di dunia adalah MS Sovereign of the Seas, diluncurkan pada tahun 1987. Kapal ini cuma sepanjang 270 meter dan kapasitas maksimalnya adalah 3.000 penumpang. Kapal pesiar baru nggak melulu memperbaiki aspek ukuran dan kapasitasnya. Dengan kecerdasan buatan dan pengenalan wajah berteknologi canggih, operator kapal pesiar bisa mengatur proses boarding penumpang secara lebih cepat dan lancar. Dulu, boarding penumpang perlu waktu 60-90 menit. Tapi sekarang, operator bisa bikin mereka nyaman dengan proses boarding nggak sampai 15 menit. Kamu pasti udah pengen banget mesen tiket kan? Tapi kita lihat dulu aktivitas menarik yang bisa dicobain di kapal Wonder of the Seas. Dengan begini kamu bakal lebih tahu. Semua kapal Royal Caribbean punya banyak karya seni yang bisa dinikmati para tamu. Tapi Wonder of the Seas nggak cuma nawarin itu. Di lokasi utamanya ada patung astronot. Kamu bisa ngelihat astronot pertama yang ngelihat keluar kaca di kawasan pejalan kaki, sedangkan astronot kedua sibuk manjat tebing di area jalanan besar. Astronot ketiga ternyata lebih menyukai film tuh.
Patungnya aja terpasang di dekat bioskop. Jalan-jalan sambil ngelihat astronot sudah menjadi pengalaman seru bagi para tamu. Di area yang nggak diterangi cahaya matahari, Wonder of the Seas punya balkon virtual. Dan kalau cuacanya nggak bersahabat, para tamu masih bisa ngerasain suasana di luar ruangan tanpa harus berlindung dari angin ataupun hujan. Para ABG juga punya spotnya sendiri di atas kapal, ada klub khusus dengan hot tub pribadi, area selfie, game, dan tempat duduk nyaman. Bagian dalam klub ini juga nyediain mesin jual otomatis, koleksi bacaan menarik, dan meja foosball. Beli tiketnya Tempat ini jadi spot yang banyak dikunjungi para turis untuk menjauh dari keramaian. Dan kalau cuacanya cerah, pemandangannya emang keren banget. Kemungkinan sih bakal sering ada kabut, tapi hari berkabut pun punya daya tariknya tersendiri. Pulau berbentuk senyum manis ini bernama Pulau Sable dan berjarak 305 km dari daratan Nova Scotia. Pulau Sable baru dibuka untuk umum setelah terdaftar dalam Taman Nasional Kanada pada tahun 2013. Untuk sampai di sini, kamu bisa naik pesawat atau kapal. Tapi apa sih menariknya tempat ini? Pasti ada daya tariknya, karena pengunjung yang datang selalu bertambah banyak. Di tempat ini ternyata ada banyak kuda liar, jumlahnya sekitar 200-500 ekor. Ada juga anjing laut abu-abu. Pulau ini menjadi satu-satunya tempat perkembangbiakan Ipswich Sparrow yang termasuk dalam spesies burung langka. Kalau kamu pengen jalan-jalan ke sini, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Kamu masih ingat sama kabut yang tadi aku bilang kan? Pulau Sable ternyata merupakan tempat yang paling berkabut di maritim Kanada. Kepulan kabut melingkupi area ini kurang lebih selama 127 hari setiap tahun. Dalam kondisi begini, Pulau Sable akan menghilang di balik lapisan kabut tebal. Di sini kamu nggak bisa jalan-jalan sendirian. Menurut aturan dari otoritas lokal, turis harus jalan berkelompok dan jaga jarak sejauh 60 meter dari satwa liar yang mereka temui. Meskipun tempat ini menarik, ada rahasia gelap yang tertimbun di bawah gumuk pasirnya. Rahasia ini nggak ada hubungannya dengan hewan cantik atau vegetasi unik di sini. Selain terkenal dengan kuda dan anjing lautnya, Pulau Sable juga menimbun banyak kapal karam di lautnya. Sejauh ini sudah ada sekitar 350 kapal karam digosong pasirnya. Waktu para korban selamat nyeritain lagi pengalaman mereka, biasanya mereka juga nyebutin kondisi cuaca ekstrim di dekat pulau misterius ini. Pulau ini disebut-sebut di dalam buku The Perfect Storm karangan Sebastian Junger yang diterbitkan pada tahun 1997. Saking larisnya, buku ini diangkat ke layar lebar pada tahun 2000 dengan menggandeng George Clooney sebagai pemeran utamanya. Kapal pertama yang karam di dekat Pulau Sable tercatat pada tahun 1583. Kapal ini bernama HMS Delight yang berlayar di bawah komando seorang petualang dan penjelajah Inggris bernama Sir Humphrey Gilbert. Bencana ini cuma menyisakan 17 korban selamat yang berhasil kabur menggunakan perahu kecil. Menurut catatan, mereka telah berlayar di lautan selama 7 hari sebelum sampai di pesisir Newfoundland. Pada tahun 1884, The Nicosia juga diterjang kabut tebal. Kapal ini hancur lebur, tapi untungnya ke-18 awaknya berhasil menyelamatkan diri. Anak sang kapten kapal nyaris hilang di tengah laut saat sekocinya mulai terbalik. Tapi dia bisa bertahan di bawah sekoci yang karam itu. Saat sekocinya kembali ke posisi semula, dia muncul ke atas air, kemudian diselamatkan lagi. Dari tahun 1947 sampai 1999, kapal karam di sini relatif jarang terjadi. Tapi pada tanggal 27 Juli 1999, yacht The Merrimack terdampar di dekat pesisirnya sekitar jam 2 pagi. Kapal berbahan fiberglass sepanjang 12 meter ini punya 3 awak. Mereka ditolong para pekerja eksplorasi gas alam yang untungnya sedang berada di dekat situ. Lalu keesokan harinya, para awak berhasil terbang ke Halifax dengan selamat. Pemilik Merrimack berupaya nyelamatin kapalnya dengan membayar nelayan lokal. Tapi operasi ini nggak berhasil karena cuma perlengkapan yachtnya yang bisa diangkat. Belum sampai 6 minggu, lambung Merrimack sudah hancur oleh terjangan pasir dan ombak. Sebetulnya, kenapa ya tempat ini bisa berbahaya banget buat kapal? Apa ada hubungannya sama cuaca? Atau mungkin ada kekuatan lain? Ternyata penjelasannya lumayan rumit. Banyak orang kesulitan nyari tahu hal yang sebenarnya terjadi pada tahun 1500-an.
Pulau ini berada di dekat area penangkapan ikan terkaya di dunia. Karena berdekatan dengan salah satu rute utama penangkapan ikan antara Eropa dan Amerika Utara, perairan ini dilewati ratusan kapal setiap tahun. Kalau ada banyak kapal yang berlalu lalang, kemungkinan kapal karam juga naik. Pulau Sable juga dilewati banyak badai yang berhembus ke pesisir Atlantik Amerika Utara. Makanya kapal-kapal sering terhempas ke pesisir pulau ini. Salah satu penyebabnya juga cuaca. Di waktu panas, udara hangat dari arus teluk menghasilkan kabut tebal saat bercampur dengan udara dingin arus Labrador yang melewati Pulau Sable. Jadi, arus lain nggak ngefek apa-apa. Selain itu, Pulau Sable berada di dekat titik pertemuan arus laut besar seperti arus teluk, arus Labrador, dan arus Belle Isle. Sejak tahun 1950-an, radar dan alat navigasi modern lain juga digunakan di atas kapal dagang. Sampai saat itu, sextant menjadi alat utama yang dipakai untuk nyari tahu lokasi kapal. Bukan yang nggak akurat, tapi alat ini nggak akan berfungsi dengan baik kalau matahari dan bintang lain kurang terlihat. Jadi alat ini nggak akan ngebantu banyak saat ada kabut tebal atau cuaca berawan, misalnya di sekitar Pulau Sable. Saat ada cuaca buruk, kapten kapal sering berlayar dengan mengandalkan pengalaman dan intuisinya berdasarkan kecepatan dan arah kapal. Makanya kebanyakan korban selamat dari kapal karam di area ini bilang, kapten mereka salah memperkirakan posisi kapal, lalu tiba-tiba terdampar di Pulau Sable. Pulau berdebu dan berpasir ini kurang cocok buat kapal dan pepohonan. Bahkan di sini cuma ada satu pohon yang bentuknya lebih mirip kayak semak-semak. Lebih tepatnya sih pohon pinus. Lalu gimana kuda-kuda tadi bisa tetap hidup ya? Jadi kuda di pulau ini nggak mengandalkan pohon sebagai sumber makanan mereka. Menurut laporan, pohon itu ditanam pada tahun 1950-an. Otoritas setempat pernah nyoba bikin hutan di pulau ini biar lebih asri. Mereka udah nanam puluhan ribu pohon selama bertahun-tahun. Lebih dari 69.000 tumbuhan hijau abadi, 600 pohon buah, sekitar 25 kg benih pinus, dan berbagai tumbuhan lain yang bisa bertahan pada kondisi pulau ini. Tapi semua tumbuhan itu nggak tahan dengan cuaca ekstrim dan tanah berpasir. Cuma ada satu pohon pinus yang mampu bertahan hidup. Berkat ketahanannya, pohon ini jadi simbol Pulau Sable. Bahkan menariknya, pulau ini cuma dihuni oleh satu orang selama sekitar 40 tahun. Waduh, bisa kebayang nggak tuh? Satu orang ini tinggal di pulau terpencil selama puluhan tahun. Dia adalah Zoe Lucas, yang memilih hidup bersama kuda, anjing laut abu-abu, dan banyak spesies burung di pulau ini. Saat diwawancara pada tahun 2017 lalu, naturalis kenamaan ini mengatakan dia terbiasa tinggal di Pulau Sable dan nggak pernah kesepian. Untuk tetap bertahan hidup, dia harus ngumpulin alat-alat penting, termasuk buku catatan dan teropongnya untuk meneliti satwa liar. Bisa dibilang, wanita ini nggak ngerasa takut berada di lingkungan yang membahayakan karena dia sudah menganggapnya sebagai rumah. Awalnya, Zoe mau bikin tenda di salah satu ujung pulau, tepatnya di dekat bangunan terbengkalai. Tapi akhirnya dia mendiami rumah kayu di dekat gumuk pasir. Lembaga asal Kanada bernama Meteorological Service of Canada telah mendirikan bangunan sederhana itu pada tahun 1940-an. Dan sekarang, bangunan ini dioperasikan oleh Parks Canada. Salah satu tugas Zoe yaitu ngumpulin data tentang populasi kuda lokal sebanyak mungkin. Data ini bisa ngebantu para saintis untuk lebih memahami cara adaptasi kuda tersebut di lingkungan ekstrim. Dia juga ngumpulin beberapa puing yang terdampar di pantai untuk nyari tahu tingkat polusi. Di antara semua sampah yang dia kumpulin, ada kulkas dan satu kotak cabai segar. Sejumlah ahli lain kemudian mulai bekerja di Pulau Sable untuk menemani wanita tangguh ini secara bergiliran. Hari itu semua terasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kapal kargo SS Cotopaxi berlayar kembali, kali ini menuju Havana, Kuba untuk mengirimkan batu bara. Pada tanggal 25 November 1925, Cotopaxi memulai perjalanannya dari Pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Inilah perjalanan terakhir bagi Kapten Meyer dan awak kapalnya. Kapal ini melintasi kawasan segitiga Bermuda, dan saat memasuki hari kedua, Cotopaxi mengirimkan sinyal darurat karena terjebak dalam badai tropis kuat, lalu terguling. Angin bertiup sangat kencang dan kilat menyambar-nyambar. Air perlahan memenuhi palka kapal.
Muncul kilatan putih benderang dan kapal itu pun hilang tanpa jejak. Bangkainya ditemukan di Gurun Gobi, sangat jauh dari lokasi hilangnya. Ke-32 awak kapal beserta kapten semuanya hilang. Kalau yang bagian Gurun Gobi sih cuma fiksi. Dalam satu film besutan Steven Spielberg diceritakan kalau alien telah memindahkan kapal itu ke Gurun Gobi. Tapi realitanya Cotopaxi dan semua awaknya tidak pernah ditemukan. Kapal itu secara resmi dinyatakan hilang 1 bulan kemudian dan bangkainya tidak bisa ditemukan. Inilah salah satu contoh klasik dari kejadian misterius di segitiga Bermuda. Tapi kebanyakan misteri akhirnya juga terpecahkan. Pada tahun 2020, Cotopaxi ditemukan. Jadi, Michael Barnett pindah ke Florida untuk mempelajari kecelakaan kapal di lepas pantai. Satu bangkai kapal telah membuatnya sangat penasaran. Ukurannya paling besar dan penduduk setempat menyebutnya Bear Wreck. Lokasinya sekitar 64 km dari Saint Augustine, Florida Utara. Tapi belum ada yang berhasil mengidentifikasi badan kapal yang berkarat itu. Jadi, Michael mulai menyelidikinya. Dia mengukur Bear Wreck dan mulai mengolah informasi yang bisa ditemukan. Dia juga meneliti ratusan surat kabar lama, membaca catatan asuransi, dan mempelajari artefak yang ditemukan di dalam bangkai kapal itu. Setelah beratus-ratus jam menggali informasi, Michael yakin itulah bangkai kapal Cotopaxi. Tapi beberapa tahun sebelumnya ada rumor yang berembus kalau kapal itu telah ditemukan di lepas pantai Kuba. Penjaga pantai menemukan bangkai kapal kargo yang ukurannya hampir sama, sangat mirip dengan kapal yang lenyap pada tahun 1925 itu. Michael yakin mereka keliru. Kemudian dia membentuk tim bersama beberapa jurnalis sains dan meneruskan pencariannya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan bukti yang bisa menguatkan keyakinan Michael. Para penyelam menemukan katup kuningan bertuliskan huruf SV di atas bangkai kapal itu. Michael menyimpulkan kalau inisial ini merupakan nama perusahaan manufaktur Scott Valve. Kantor pusatnya berlokasi di Michigan, tak jauh dari tempat pembuatan Cotopaxi. Kemungkinan perusahaan itu telah memasok suku cadang Cotopaxi. Jadi, rupanya teka-teki itu sudah terjawab. Bear Wreck dan Cotopaxi adalah kapal yang sama. Tapi, Michael masih harus mencari tahu penyebab kapal itu tenggelam. Adakah hal misterius yang terjadi pada Cotopaxi di segitiga Bermuda? Kemudian, di antara tumpukan kertas usang, Michael menemukan testimoni dari tukang kayu kapal. Dia mengaku kalau tutup palka yang menutupi batu bara di kapal rusak parah sebelum kapal itu tenggelam. Saat tutup palkanya belum selesai diperbaiki, awak kapal mendapat perintah untuk berlayar ke Kuba. Dengan kondisi begini, air akan mudah masuk ke kapal. Kemungkinan air ini memenuhi palka selama badai tropis tersebut. Inilah yang sebenarnya menyebabkan Cotopaxi tenggelam. Tak ada yang misterius, cuma kesalahan manusiawi kok. Ini cuma segelintir contoh kejadian hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Sebagian insiden masih belum terpecahkan, dan sepertinya memang ada yang aneh. Salah satunya terjadi pada tahun 1948. Sebuah pesawat jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. Ia juga menghilang di kawasan lenyapnya Cotopaxi. Ke-32 orang di dalam pesawat hilang tanpa jejak. Selama penerbangan cuacanya cerah, tapi para ahli memperkirakan saat pesawat berada pada jarak 80 km dari pesisir, angin kencang mungkin telah menerjangnya sehingga pesawat itu keluar dari jalur penerbangan. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di segitiga Bermuda. Meski begitu, nomor registrasinya tidak ditemukan, jadi tidak ada yang bisa memastikannya. Yang lebih aneh justru terjadi pada tahun 1945. 5 pesawat menghilang sekaligus. Beberapa pilot peserta pelatihan sedang belajar keterampilan navigasi. Tapi saat sudah selesai, mereka tersesat lalu menghilang. Banyak orang berasumsi kalau mereka cuma kehabisan bahan bakar. Bisa saja sih, tapi kok aneh ya?
Mereka kan diawasi oleh pilot berpengalaman yang punya 2.500 jam terbang. Tentu dia tak akan membiarkan para pilot pemula terbang terlalu jauh dari pangkalan mereka. Sampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakini mereka mengalami kejadian supranatural di kawasan segitiga Bermuda itu. Tak ada yang tahu pasti sih. Inilah keanehan lain yang terjadi di sana. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan alasannya. Perjalanan waktu. Pada tahun 1970, Bruce Gernon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros menuju pesisir Florida. Saat berada di ketinggian 3.500 meter, awan raksasa muncul di hadapannya. Awan itu terus membesar, sehingga dia harus menerobosnya. Kemudian pesawat itu dikelilingi kegelapan, dan cuma dalam hitungan detik, semuanya hitam pekat. Tiba-tiba, Bruce melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Nyalanya sangat terang hingga menyinari seluruh langit. Objek itu memang bukan kilatan petir, tapi dia juga tidak tahu pasti. Pesawat Bruce terus menerobos awan aneh itu selama hampir setengah jam. Saat itu awannya terlihat berubah bentuk. Area di sekeliling pesawat berubah jadi terowongan. Lalu terowongan itu mulai menyempit. Bruce sangat panik saat berusaha mengendalikan pesawatnya. Semua instrumen dan peralatan navigasinya jadi kacau. Perangkat elektroniknya juga mati. Lalu muncul cahaya putih di ujung terowongan. Seperti dalam film, pesawat itu lolos dari terowongan awan yang terus menyempit. Semuanya baik-baik saja, tapi Bruce sudah berada di dalam kabut putih. Dia tidak tahu lokasi pesawatnya saat itu, maka dia menghubungi stasiun pengendali darat. Saat mengetahui pesawatnya berada di ruang udara Miami, dia kaget bukan kepalang. Tidak mungkin, seharusnya Bruce menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan dan biasanya waktu tempuhnya selama 1,5 jam. Tapi saat itu, dia bisa menempuhnya cuma dalam waktu 47 menit, hampir 2 kali lebih cepat. Setelah mendarat, Bruce segera mengecek sisa bahan bakar di dalam tangki. Ternyata bahan bakarnya cuma berkurang sedikit, beda dari biasanya. Kira-kira ada nggak ya penjelasan logisnya? Menurut catatan, pada hari itu telah terlihat banyak bintik matahari di permukaannya, serta terjadi angin matahari kencang. Kondisi ini bisa mengacaukan kinerja perangkat elektronik dan peralatan di pesawat. Tapi bagaimana dengan awan misterius itu? Pesisir Florida menjadi tempat bertemunya dua arus udara kuat bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Akibatnya banyak terjadi awan badai. Tapi, banyak yang masih memperdebatkan proses perjalanan waktu Bruce sampai bisa menempuh jarak secepat kilat. Sebagian orang meyakini ada semacam energi gelap misterius. Ada juga yang menuding Bruce sebagai penipu. Ya, kita belum tahu kebenarannya. Memangnya ada kekuatan supranatural di segitiga Bermuda? Atau mungkin semua itu cuma kebetulan dan cerita yang dibuat-buat saja? Yang jelas, segitiga Bermuda menjadi tempat yang paling banyak melenyapkan pesawat dan kapal di seluruh dunia. Jauh di laut lepas, saat cuacanya cerah, sebuah objek muncul di kaki langit. Semakin dekat, ukurannya semakin besar. Oh, ternyata kapal. Tapi saat kamu melihatnya dari balik teropong, bulu kudukmu seketika meremang. Kapal itu dalam kondisi baik, muatannya juga masih ada di atasnya, tapi kok tidak ada penumpangnya? Cuma terombang-ambing dan hanyut terbawa arus laut. Kejadian ini dialami oleh Kapten kapal Alan Austin pada tahun 1881 dan telah membuat ABK-nya ketiban sial. Tahun sebelumnya, tepatnya di bulan Desember, Alan Austin berlayar dari Liverpool menuju New York. Kapal sepanjang 64 meter itu mengangkut banyak penumpang yang ingin mengadu nasib di Amerika Serikat. Kapten A.J. Griffin membawa kapalnya ke arah barat daya agar jarak tempuhnya lebih dekat. Pada awal tahun 1881, mereka sampai di utara Laut Sargasso yang terkenal dengan angin lemahnya dan pusaran arus kuatnya. Kapal yang terjebak dalam arus itu akan hilang kendali, terombang-ambing, lalu terseret ke tengah-tengahnya. Kapal yang bisa melewatinya pasti sangat mujur, tapi kebanyakan tidak seberuntung itu. Parahnya lagi, area itu termasuk kawasan segitiga Bermuda yang terkenal telah menenggelamkan banyak kapal lalu melenyapkannya tanpa jejak.
para ABK Ellen Austin jadi ketar-ketir karena posisinya sangat dekat dengan kawasan berbahaya yang bisa membuat kapal mereka berhenti berlayar. Dan sialnya, Laut Sargasso yang tenang telah memerangkap Ellen Austin. Kapal itu kehilangan kecepatan dan terhanyut begitu saja. Untungnya, perbekalan mereka cukup dan perjalanannya sesuai jadwal. Kapten Griffin berjalan mengitari kapal. Dengan suara berwibawa, dia memberikan instruksi. Awak kapal dan penumpangnya sangat mengandalkannya. Tapi kemudian, pengawas kapal berteriak dari arah atas, "Ada kapal!" Dan memang benar, saat sang kapten melihat ke arah yang dimaksud, ada kapal sekunar yang perlahan mendekati Ellen Austin. Semakin dekat, kok semakin aneh ya, karena gerakannya tidak beres. Sambil berpikir keras, Griffin memeriksanya dengan teropong. Sekunar itu masih utuh, tapi terlihat kosong. Di atasnya, tak ada seorang pun. Saat itu, kapal tak bertuan memang sering dijumpai di Samudra Atlantik. Begitupun dengan bajak laut. Griffin memutuskan untuk menunggu saja. Setelah 2 hari menunggu dan sekunarnya tetap diam, akhirnya ia menginstruksikan tim pelaut untuk mengeceknya dari dekat. Dan benar saja, kapal terlantar itu tidak berpenumpang. Rupanya, Griffin mendapat rezeki nomplok karena palka kapal dipenuhi dengan kargo kayu mahoni yang bernilai wah. Kemudian, sang kapten kembali ke Ellen Austin dan menginstruksikan tim pilihannya untuk membawa serta sekunar itu menuju New York. Semangat para ABK jadi tergugah saat mereka membayangkan akan jadi orang kaya sesampainya di New York nanti. Saat anginnya kembali kencang, Ellen Austin melanjutkan pelayaran diiringi kapal tak bernama itu. Tapi beberapa hari kemudian, kedua kapal terjebak badai dahsyat lalu terpisah. Angin, hujan, dan gelombang laut terus-terusan menerjang mereka. Saat cuacanya berganti cerah, Kapten Griffin memerintahkan ABK-nya untuk mencari sekunar itu. Setelah seharian mencari, akhirnya ketemu juga. Kapal itu terhanyut jauh dari jalur pelayaran. Griffin memanggil-manggil ABK-nya, tapi tak ada yang menyaut. Satu tim lain dikerahkan untuk menyelidikinya. Namun, mereka kembali dengan wajah pucat pasi. Seluruh ABK di sekunar itu telah hilang dalam badai, tapi Griffin tidak mau kehilangan ABK-nya. Kemudian, ia memerintahkan tim lain untuk mengendalikan sekunar itu. Meski enggan, mereka menuruti instruksi sang kapten dan kedua kapal melanjutkan pelayaran. Akhirnya, kapal-kapal itu berlayar saling berdekatan dan sesekali membunyikan lonceng sebagai penanda kalau mereka baik-baik saja. Beberapa malam berhasil dilewati dengan bunyi lonceng yang terdengar tiap jam. Hingga suatu hari, kabut tebal menyelimuti laut dan menghalangi pandangan. Kedua kapal terus bergerak dan mulai lebih sering membunyikan loncengnya. Saat malam datang, kabutnya masih terlihat dan lonceng itu akhirnya tak terdengar lagi. Kapten Griffin membunyikan loncengnya sekali dan sekali lagi, tapi tak ada jawaban. Awak kapal pun menyalakan obor lalu melihat lekat-lekat ke arah laut. Tapi kabut itu belum juga hilang, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Semua penghuni kapal tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka terus menunggu dalam diam sampai fajar menyingsing. Semburat mentari pagi perlahan menyingkirkan kabut. Seluruh awak kapal mengitari tepian geladak dengan hati kecut. Mereka terus berharap hingga lapisan kabut terakhir lenyap. Hamparan laut terlihat tenang dan kosong. Sekunar itu telah hilang beserta tim pelaut kedua dari kapal Ellen Austin. Kapal itu kemudian melanjutkan pelayarannya dalam diam. Setibanya di pelabuhan, para penumpang terlihat begitu sumringah. Sampai-sampai tak ada yang sempat menoleh ke belakang dan mengucapkan selamat tinggal. Itulah pelayaran terakhir Ellen Austin. Pada tahun yang sama, kapal ini dibeli perusahaan perkapalan asal Jerman, lalu berganti nama menjadi Meta. Tak ada yang berhasil menemukan sekunar maupun para pelaut yang hilang. Dan mungkin begitulah akhir kisah misterius yang tak terpecahkan ini. Itu pun kalau memang ada. Realitanya, tak ada hal-hal misterius yang benar-benar terjadi seperti yang dikisahkan tadi. Ellen Austin memang berlayar dari Liverpool ke arah barat daya menuju New York. Dan kaptennya juga bernama A.J. Griffin yang membawa penumpangnya menuju Amerika. Dari sinilah kisahnya jadi tak karuan. Dalam cerita tadi, kapal itu mengambil jalur terlalu ke utara sehingga sangat dekat dengan Laut Sargasso. Sangat tidak beralasan sih, sang kapten sampai memintas jalur sejauh itu.
Meski angin barat bertiup kencang, akan lebih cepat kalau mereka langsung ke arah tujuan daripada melewati arah selatan. Jadi kemungkinan Alan Austin tidak berada di dekat Laut Sargasso dan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda sendiri telah berkali-kali terbukti cuma fiktif. Jadi, segitiga ini mulai tenar sejak pertengahan abad ke-20. Sebelum itu, tidak ada yang menyebut-nyebutnya kok. Misteri ini dipopulerkan oleh para penulis sains fiksi dan menjadi mitos yang dipercaya banyak orang. Sementara, belum ada bukti yang menunjukkan kalau kawasan ini lebih berbahaya dari perairan lain di dunia. Jangankan ketakutan, awak kapal Alan Austin bahkan tidak tahu menahu soal segitiga Bermuda kala itu. Selain itu, cerita tadi terus-terusan disebarkan oleh para penggemar misteri, tapi detailnya berubah-ubah. Awalnya, cerita seperti ini muncul di artikel surat kabar yang terbit pada tahun 1906. Tanggalnya jelas salah. Dalam artikel disebutkan kalau pelayaran dilakukan pada tahun 1891, bukan 1881. Cerita serupa juga muncul lagi pada tahun 1935 dalam siaran radio. Kali ini nama kaptennya salah, mereka menyebutnya Baker, bukan Griffin. Tanggalnya juga keliru, yaitu Agustus 1881. Saat itu, Alan Austin sudah berganti nama jadi Meta. Mitos pun terus berkembang dan detailnya semakin aneh. Bahkan ada yang bilang kalau rute pelayarannya dari London menuju Newfoundland yang jelas tidak pernah terjadi. Meski begitu, sanggahan datang dari arsip perusahaan Lloyd's of London, sebuah perusahaan asuransi kelautan yang menyimpan catatan rute kapal dagang dan emigrasi. Di dokumennya tertulis, pada bulan Februari 1881, Alan Austin berhasil menyelesaikan pelayaran transatlantiknya menuju New York tanpa kecelakaan. Kapten A.J. Griffin dan seluruh awaknya turun dari kapal dalam keadaan baik-baik saja dan tidak menderita kerugian apapun. Pelayaran itu membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan karena harus melawan angin barat yang mendorongnya kembali menuju Inggris. Awak kapal melaporkan tidak menghadapi hal-hal aneh selama perjalanan dan pelayarannya sangat membosankan. Bahkan penumpangnya pasti tersenyum saat akhirnya bisa menginjakkan kaki di daratan Amerika. Tentunya juga tak akan tahu kalau mereka akan jadi bagian dari cerita palsu itu.